Fang Xing dan dua orang lainnya agak curiga pada ketiga guru besar itu. Mereka ingin mempelajari Taoisme karena ingin melihat apa yang mereka lakukan. Selain itu, kultivasi mereka luar biasa, dan dua di antara mereka sudah mencapai ambang keabadian. Meskipun kultivasi Fang Xing lebih rendah, ia telah mewarisi kitab suci tertinggi dari berbagai sekte sejak ia masih kecil, dan pemahamannya tentang jalur kultivasi tidak kalah dengan Lu Shou dan Aolai. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa selama ada sesuatu yang mencurigakan dalam kitab suci, mereka akan dapat mendeteksinya dengan pengetahuan mereka. Namun, setelah mewarisi kitab suci dari ketiga agama itu, mereka benar-benar bingung dan merasa seperti telah melihat hantu. Inilah sesungguhnya makna tiga agama yang hakiki, inilah sesungguhnya warisan yang paling utama. Dengan visi mereka, apalagi mendapatkan warisan lengkap, bahkan jika mereka hanya mendapatkan sebagian saja, mereka akan dapat memastikan hal ini dengan segera. Terlebih lagi, mereka bertiga memiliki latar belakang masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh ketiga guru besar itu, Fang Xing memiliki takdir pertemuan dengan Buddha, dan buah Buddha yang seharusnya diberikan kepada Sensiu masih bersamanya. Aolai memiliki garis keturunan naga, sebuah anomali di antara monster. Lu Shou telah mengabdikan dirinya untuk mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun, dan pemahamannya tentang Taoisme pada dasarnya telah mencapai keadaan ketelitian dan keharmonisan antara surga dan manusia. Jadi, ketika mereka mewarisi teknik kegembiraan ekstrim, teknik kembalinya Kaisar Timur ke kesatuan, dan teknik transformasi Dao tak terbatas, mereka benar-benar tercengang. Sama seperti Fang Xing, ketika dia baru saja menerima warisan kekuatan kegembiraan Timur yang ekstrim, dia segera merasakan bahwa bahkan buah Dao di tubuhnya tampaknya merespons makna mendalam dari sutra ini, dan bahkan samar-samar menghasilkan beberapa induksi, bergetar dan beresonansi, menyatu dengan darahnya. Ada yang salah, pasti ada yang mencurigakan dalam ketiga kitab suci ini. Mengingat tingkat kewaspadaan Fang Xing, dia tidak percaya bahwa hal baik seperti itu akan menimpa kepalanya tanpa alasan. Perlu diketahui bahwa ketiga kitab suci ini adalah keterampilan tertinggi yang, jika dilemparkan ke Tianyuan, pasti akan memicu pembantaian berdarah. Saya tidak tahu berapa banyak monster tua yang akan memperjuangkannya dengan nyawa mereka, dan berapa banyak sekte Tao Super yang akan segera mengesampingkannya setelah mendapatkan kitab suci seperti itu, dan tidak pernah membiarkan siapapun melihatnya. Dapat dikatakan bahwa ketiga keterampilan ini saja sudah cukup untuk menjadi fondasi sekte Tao kuno. Mereka sangat berharga. Bagaimana mereka bisa diturunkan kepada orang lain dengan begitu mudah? Mereka tahu ada yang mencurigakan tentang hal itu, tetapi pada pandangan pertama, hal itu tampak begitu sempurna. Fang Xing dan yang lainnya sangat curiga. Setelah sepenuhnya mewarisi ketiga kitab suci, mereka bertiga terdiam untuk waktu yang sangat lama, dan tidak ada yang berbicara. Haha. 3 hari seharusnya cukup bagi kalian bertiga untuk menentukan pilihan, kan? Master Ibel yang perkasa itu tersenyum lembut, matanya berkedip-kedip, dan dia menatap kedua master lainnya, dan berbisik, kirim ketiga tamu terhormat ini kembali ke Gunung Wangsu terlebih dahulu, dan minta seseorang untuk menjaga mereka dengan baik. Kami akan menunggu jawaban mereka dalam 3 hari. Meskipun semua bawahan adalah bawahan dari Tuan Tao, mereka semua setuju dengan hormat setelah mendengar kata-kata Tuan Ibel. Kemudian, dipimpin oleh Yu Jizhi, Bu Chen Sheng dan Yao Taur, mereka memimpin Fang Xing dan yang lainnya keluar. Pada saat ini, Fang Xing dan yang lainnya masih tenggelam dalam kitab suci dan tidak dapat melepaskan diri, seperti Lu Shou yang terobsesi dengan seni pengecoran besi. Mereka tidak memiliki kepekaan terhadap objek eksternal. Mereka tahu bahwa jika ada masalah, itu pasti ada dalam kitab suci, jadi mereka fokus mempelajari kitab suci dan tidak peduli dengan hal-hal lain. Haha, anak bernama Fang Xing itu agak sulit dihadapi. Semua orang sudah pergi, dan hanya Guru Tao, Guru Buddha, dan Guru Ibel yang tersisa di gunung belakang Gunung Wuliang. Namun, mereka tidak berniat pergi. Ketiganya berdiri diam di udara sampai Fang Xing dan yang lainnya menghilang. Kemudian Guru Tao tiba-tiba mendesah pelan, tersenyum pelan, dan memuji Fang Xing, seolah-olah dia sangat mengagumi Fang Xing atas pertengkaran sengit tadi. Haha, siapa di antara mereka yang datang ke negeri dongeng ini, entah mereka manusia, siluman, atau pendeta, yang tidak penuh kewaspadaan. Sang Buddha tertawa, lagi pula, tiba di tempat yang seperti negeri dongeng dengan begitu banyak hal baik yang menanti Anda, bagi mereka yang telah berlatih seperti rubah sepanjang hidup mereka, ini mungkin lebih mencurigakan daripada sarang naga atau sarang harimau, bukan? Namun, itu tidak berguna. Sejak kita mendirikan kerajaan kita selama ribuan tahun, kita telah menerima banyak dewa kecil, keluarga pengembara, biksu pertapa, dan dewa suku. Ada banyak orang bijak di antara mereka, tetapi kecuali serangga berkepala 9, siapa yang pernah lolos? Tetapi setelah merekrut begitu banyak orang, bukankah itu sia-sia? Raja Ibel Agung berbicara dengan nada sinis, sambil mencibir,
negeri peri kecil apa, keluarga bangsawan pengembara, biksu pertapa, dewa suku. Mereka semua tidak berguna. Penguasa wilayah tidak puas dengan mereka karena mereka telah kehilangan perlindungan keberuntungan. Hanya beberapa orang dari tanah leluhur Tianyuan ini yang dapat memuaskan penguasa wilayah, bukan? Bagaimanapun, itu adalah kampung halaman para dewa kuno dan makam para orang suci kuno. Itu memiliki berkah keberuntungan yang tidak dimiliki oleh domain lain di alam semesta ini. Itu konyol. Makhluk-makhluk Tianyuan tidak menyadari hal ini, tetapi mereka malah ingin menjadi abadi. Jika mereka tidak ingin menjadi abadi, bagaimana kita bisa punya kesempatan? Buddha Maha Pengasih tertawa pelan, menggelengkan kepalanya, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, tunggu saja mereka selama 3 hari. Kurasa meskipun ketiga orang ini sangat waspada, mereka tidak pernah menyangka bahwa jebakan yang mereka waspadai adalah kitab suci itu sendiri. Sama sekali tidak ada masalah dengan kitab suci ini. Aku bahkan ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghormatanku kepada Guru Tao. Sementara itu, di Gunung Wangsu, Fang Xing dan 2 orang lainnya telah melewati masa yang panjang sejak mereka dipulangkan. Setelah diajari kitab suci, mereka mempelajarinya dengan saksama. Meskipun mereka tidak berani berlatih seperti biasa, semakin mereka mempelajarinya, semakin mereka merasa bahwa kitab suci itu sangat dalam dan mengandung kebenaran yang agung. Terutama bagi para kultivator tua seperti Lu Shou, yang telah berlatih selama ribuan tahun, dia tidak dapat menahan rasa terima kasihnya kepada Guru Tao yang agung karena kitab suci Tao ini. Jika Guru Tao itu ada di depannya, dia mungkin akan benar-benar berlutut untuk berterima kasih atas kebaikannya. Apakah hal yang paling penting bagi mereka yang berkultivasi? Tidak diragukan lagi, itulah kebenarannya. Dibandingkan dengan prinsip dan doktrin yang paling mendasar, bahkan kekuatan supranatural dan senjata ajaib hanyalah masalah sepele. Dan sekarang warisan yang diperoleh mereka bertiga adalah kebenaran dan ajaran yang paling mendasar. Saya punya firasat bahwa Wuliang Dao Huagong ini memang mengandung prinsip-prinsip paling mendasar dari Taoisme. Jika saya mempraktikkannya, saya mungkin bisa menyentuh alam tertinggi. Tao, saat itu, jangankan menjadi abadi, saya bahkan tidak akan menjadi raja abadi, karena orang yang telah mencapai Tao tidak sebanding dengan seorang abadi atau raja abadi. Ketika Lu Shou mengangkat kepalanya, secercah cahaya melintas di matanya aku ingin melatih keterampilan ini. Bahkan Aolai pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat panik saat ini. Gong Guiyi Dong Huang ini sungguh dahsyat. Gong ini benar-benar mengandung jalan asli dari zaman kuno saat binatang buas di hutan belantara memahami jalan tersebut dan berubah dari monster menjadi manusia. Bahkan garis keturunan nagaku pun telah terangsang oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam kitab suci ini. Aku punya firasat bahwa jika aku mempraktikkan keterampilan ini, aku akan memahami jalan terkuat dari jalan monster kuno. Saat itu, aku dapat menerapkannya pada situasi lain dan bahkan secara langsung memahami jalan menjadi naga. Semakin serius ucapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Xing. Aku juga ingin melatih kemampuan ini. Tidak, Fang Xing juga duduk bersila dalam keadaan linglung saat ini. Awalnya dia bingung, tetapi setelah mendengar apa yang mereka katakan, dia tiba-tiba terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, kamu tidak boleh berlatih. Kamu harus menahannya. Kamu tidak boleh. Mengapa? Sutra ini begitu sempurna. Lu Shou tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan membantah Fang Xing. Karena dia sangat sempurna. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing merendahkan suaranya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan keras, aku tidak pernah percaya pada jebakan yang jatuh dari langit, dan aku tidak pernah percaya pada kebaikan orang lain. Jika aku telah mengambil ketiga kitab suci ini, aku masih akan mempercayainya, tetapi kitab suci ini diberikan kepada kita oleh ketiga orang tua itu. Aku tidak percaya mereka memiliki niat baik seperti itu. Aku yakin pasti ada yang salah dengan kitab suci ini. Kami pikir begitu pada awalnya. Aolai tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan berkata dengan bingung, tetapi kami telah mempelajarinya selama sehari. Semakin kami mempelajarinya, semakin kami merasa bahwa kitab suci ini mengandung kebenaran yang mendalam. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu benar-benar. Ia tidak dapat berbicara lagi. Jelas, pikirannya mengatakan kepadanya bahwa ia harus mempercayai Fang Xing, tetapi godaan dari Dong Huang Guiyi Gong telah membuatnya tidak dapat menahan diri. Fang Xing juga memahami hal ini. Aolai awalnya berlatih di kolam guntur penciptaan, dan kultivasinya meningkat sangat cepat, tetapi tekadnya jauh lebih lemah daripada mereka, jadi ia secara alami tidak dapat menahan godaan. Lu Shou telah berlatih selama ribuan tahun, dan kitab suci Tao telah menembus jiwanya. Sekarang setelah ia melihat Wuliang Dao Huagong, itu seperti seorang pemabuk yang sudah lama tidak minum melihat kendi anggur yang tiada taraf. Sebaliknya,
Saya adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah dan sudah lama tidak berlatih. Selain itu, buah Buddha awalnya milik biksu muda Sensiu dan baru saja dititipkan kepada saya. Oleh karena itu, godaan dari pahala sukacita ekstrim ini jauh lebih rendah daripada dua orang lainnya. Samar-samar, dia sudah dapat menebak niat ketiga penguasa itu. Sungguh kejam. Tak heran jika mereka bertiga mampu mengajarkan Dharma dengan begitu mudahnya, seolah-olah segala sesuatu dapat didiskusikan dan disepakati. Ternyata mereka yakin bahwa setelah mereka bertiga mewarisi kitab suci tersebut, mereka pasti akan berusaha memahaminya, entah itu untuk mengetahui trik-trik yang ada di dalamnya atau sekadar ingin tahu isi di dalamnya. Dan begitu mereka mulai memahaminya, mustahil untuk menyingkirkannya. Menghadapi godaan jalan tertinggi di hati mereka, mereka ditakdirkan untuk melatih keterampilan ini. Selama dia berlatih, Fang Xing percaya bahwa sesuatu akan salah. Aku tidak tahan lagi. Jika aku mendengar kebenarannya di pagi hari, aku bisa mati di malam hari. Bahkan jika pencapaian ini tidak benar, aku masih ingin mencari tahu kebenarannya. Tepat ketika Fang Xing tengah berpikir dengan cemas, Lu Shou tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, terdengar sangat cemas. Tetapi bagi Fang Xing, seolah-olah dia tiba-tiba menyerah pada suatu tali tertentu di dalam hatinya. Dalam masalah, saya khawatir semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin dekat ke tingkat keabadian, semakin sulit menahan godaan ketiga kitab suci ini. Pada saat ini, meskipun Fang Xing juga merasa bahwa makna sutra kebahagiaan ekstrim sangat menarik, ia merasa bahwa sutra ini tampaknya mengandung semua doktrin Buddha. Selama ia mempraktikkan keterampilan ini, ia dapat menyentuh ranah prinsip Buddha yang paling mendalam selangkah demi selangkah, dan kemudian menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan menjadi abadi atau Buddha, semuanya dalam pikiran. Namun, bagaimanapun juga, ia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan keinginannya untuk mencari kebenaran tidak begitu mendesak. Bahkan jika itu selaras dengan prinsip Buddha, karena pemilik asli buah Buddha bukanlah dirinya sendiri, tetapi Sensiu, godaan baginya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, ia menjadi satu-satunya orang yang hampir tidak dapat menahan diri. Tetapi Lu Shou dan Aolai berbeda. Semakin kuat mereka, semakin menggoda kitab suci bagi mereka. Ketiga penguasa itu sangat kuat. Mereka telah memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya ketika mereka mewariskan keterampilan mereka. Mereka tahu bahwa ketiganya tidak akan langsung berlatih setelah menerima kitab suci, tetapi akan mencoba menyimpulkan dan memahaminya, mencoba menemukan beberapa kekurangan dan jebakan di dalamnya. Dalam proses ini, cukup bagi mereka untuk membenamkan diri dalam kitab suci dan secara bertahap mengembangkan godaan mereka terhadap kitab suci ke tingkat yang terkuat. Sekarang, Lu Shou adalah orang pertama yang tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan siap untuk mulai melatih keterampilan ini secara langsung. Ketika Fang Xing melihatnya, dia terkejut dan melompat dengan cepat. Meskipun dia tidak mempunyai bukti pasti yang membuktikan bahwa memang ada yang salah dengan kitab suci ini, secara intuitif dia merasa bahwa dia tidak dapat mengamalkannya. Begitu Anda mulai berlatih, Anda akan jatuh ke dalam perangkap orang yang mengajarkan Anda keterampilan tersebut. Saudara senior muda Fang Xing, tidak perlu menghentikan saya. Anda seharusnya dapat melihat bahwa saya tidak bingung dengan kitab suci saat ini. Sebaliknya, saya merasa sangat jernih dan lebih dekat dengan Tao daripada sebelumnya. Saya bahkan merasa bahwa saya akan segera dapat menyentuhnya. Jadi, mohon jangan hentikan saya. Untuk mencari Tao, saya lebih baik masuk ke dalam perangkap ini dan menanggung bahaya semacam itu. Lu Shou tentu saja melihat niat Fang Xing, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia berbicara dengan suara yang dalam. Fang Xing memang bermaksud menghentikannya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia sedikit tertegun dan enggan melangkah maju. Dia tahu apa yang dikatakan Lu Shou itu benar. Dia tidak bingung, pikirannya jernih dan kondisi mentalnya normal. Dia hanya tertarik dengan prinsip-prinsip mendalam dalam kitab suci. Aku juga ingin berlatih. Sebelum dia sempat berhadapan dengan Lu Shou, Aolai tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, dengan raut wajah yang agak malu atau lebih tepatnya, aku sudah mulai berlatih. Ketika aku melihat metode menggerakkan ki dan darah di Donghuang Gui Gong, aku tidak bisa menahan diri untuk brengsek. Fang Xing tiba-tiba berteriak keras, yang membuat Aolai ketakutan dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Fang Xing berkata dengan marah, kalian berdua orang menyebalkan, tidak bisakah kalian mengendalikan diri sekarang? Ini bahkan lebih singkat dari perkiraan mereka. Mereka memperkirakan bahwa butuh setidaknya 3 hari sebelum kalian tidak bisa mengendalikan diri, tetapi kalian jatuh cinta hanya dalam 1 hari. Oud Lu, kalian orang menyebalkan, bukankah kalian masih berpikir untuk mencari keabadian? Tetapi setelah melihat kitab suci ini, kalian hanya peduli untuk mencari kebenaran dan mengabaikan yang lainnya. Dan kalian, dasar cacing mati, adik perempuan kalian ada di tangan orang lain,
dan kalian ingin tinggal di sini untuk bekerja keras dan mengabaikannya. Ini, keduanya sedikit ragu-ragu, dan mereka bisa merasakan kemarahan Fang Xing. Tidak perlu waktu lama untuk memahami kebenaran ini. Mungkin latihan teknik ini akan sangat membantu dalam mengembalikan adikku. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menjawab dengan canggung. Dari raut wajah mereka, jelas bahwa mereka masih memiliki harapan untuk beruntung. Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba terdiam. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa dia sebenarnya tidak yakin dengan mereka berdua. Bagaimanapun, mereka berdua tetap menghormatiku, jadi mereka punya kesabaran untuk berbicara denganku. Kalau tidak, mereka akan terus berlatih tanpa mempedulikan apapun. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar mereka menghormatiku, jika aku bersikeras melakukan apa yang aku mau dan mencoba menghentikan mereka berlatih, aku mungkin akan menguras kesabaran mereka sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya, mereka bahkan mungkin akan berbalik melawanku. Yang lebih penting lagi, saya juga sangat tergoda oleh kekuatan kebahagiaan dan sukacita ekstrim Buddha. Dalam benaknya, ada dua kitab suci lainnya, tetapi dia tidak berani memikirkannya, karena mungkin setelah dia bersendewa dengan Taois Wuliang Dao Hua Gong atau Dong Huang Gui Gong, godaannya akan meningkat secara eksponensial, dan dia tidak akan mampu mengendalikan diri saat itu. Perasaan ini benar-benar membuatnya marah. Yang paling menyebalkan adalah potensi bahaya semacam ini yang tidak berwujud, tidak kelihatan, dan bahkan tidak pasti. Sekalipun Anda memiliki kekuatan kasar, Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bahaya ini. Maukah kau berhenti menghentikan kami? Pada saat ini, Lu Shou sudah berbicara dengan canggung mungkin, ketiga bangsawan itu benar-benar tidak punya niat buruk. Ya, mungkin kita terlalu banyak berpikir dan menakut-nakuti diri kita sendiri. Lagi pula, jika mereka benar-benar punya niat jahat terhadap kita, tidak ada alasan bagi mereka untuk mewariskan teknik yang begitu hebat kepada kita. Lagi pula, setelah mempraktikkan teknik ini, semakin dalam pemahaman kita, semakin cepat kekuatan kita sendiri akan meningkat, yang akan merugikan mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu bodoh hingga mewariskan 3 kitab suci kepada kita? Aolai juga mencoba menjelaskan, tetapi dia tampaknya tidak menyadari bahwa dia secara implisit telah membuat alasan untuk ketiga bangsawan itu. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Fang Xing tiba-tiba menjadi tenang, menarik napas panjang, dan ekspresinya menjadi tenang. Lu Shou dan Aolai sama-sama sedikit terkejut dan menoleh menatapnya dengan tatapan aneh. Wajar saja kalau kamu berlatih kedua teknik ini. Aku mengerti itu, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini? Xiao San, apakah kamu tidak akan menyelamatkan adikmu? Fang Xing menenangkan diri sejenak dan menasihati dengan sungguh-sungguh, jadi, kita bisa berlatih teknik ini, tetapi kita harus memastikan kita tidak membuang-buang waktu di sini. Ayo, mari kita bahas dan lihat apakah mungkin untuk memahami esensi teknik ini dalam waktu 1 bulan. Lu Shou dan Aolai awalnya sedikit khawatir dia akan menghentikan mereka, tetapi ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, mereka menjadi sangat gembira. Ya, benar. Selama kamu mempelajarinya dengan saksama, kamu mungkin akan segera memahaminya. Ya, saya merasa seperti saya hanya selapis tipis kertas jendela yang jauhnya dari makna sutra ini. Saat mereka berdua berbicara, mereka melangkah maju, mengungkapkan bahwa selama Fang Xing menyetujui kultivasi mereka, mereka akan sangat puas, dan mereka bersikap acuh tak acuh terhadap hal-hal berikut. Meskipun Fang Xing juga sangat tidak puas di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan cepat menggambar beberapa goresan di udara, seolah-olah dia sedang menulis sesuatu. Silakan lihat makna dari sutra ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing mengatakan ini tanpa mendongak. Lu Shou dan Aolai keduanya sangat penasaran, mari kita lihat lebih dekat. Tepat ketika mereka berdua memasuki jarak 10 kaki, tangan Fang Xing, yang tampaknya sedang menggambar jimat, tiba-tiba terangkat pada saat yang sama, dan kemudian kedua lengan bajunya tiba-tiba membengkak, seperti 2 kincir angin besar, menggelinding dan menutupi mereka berdua. Lu Shou dan Aolai sama-sama pusing karena kitab suci, dan tanpa kecurigaan apapun, mereka ditekan ke kepala oleh kedua tangan Fang Xing yang tersembunyi di lengan bajunya pada saat yang sama, dan kemudian teknik menangkap Nangui dilakukan, dan 2 lorong muncul di bagian bawah lengan baju. Ledakan, anehnya, tidak ada bahaya, dan kedua orang ini ditangkap oleh Fang Xing dan dibawa ke dunia kesadaran. Panggilan. Setelah menyelesaikan langkah ini, Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit takut. Apa yang baru saja dia lakukan terlalu berbahaya. Dari segi kultivasi, dia jauh lebih buruk daripada kedua orang ini. Dari segi kekuatan, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Meskipun teknik menangkap Nangui ini, atau alam semesta dalam lengan baju, sulit dipahami dan kuat, itu tetap saja merupakan kekuatan magis.
Jika dia ditemukan oleh kedua orang ini ketika dia melakukannya tadi dan mereka melawannya, dia akan berada dalam masalah besar. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terluka oleh mereka dan itu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Untungnya, kedua orang ini percaya padanya, jadi dia berhasil dalam satu gerakan. Jika kau ingin berlatih, berlatihlah di dunia kesadaranku. Fang Xing membawa kedua orang itu ke dunia kesadarannya, dan segera mengerahkan kekuatan dunia yang dahsyat untuk menekan Ao Lai dan Lu Shou. Kemudian, ia dengan santai menarik keluar dua ekor Nangui yang telah mencapai tahap pembangunan fondasi, mengambil beberapa helai jiwa dan darah dari Ao Lai dan Lu Shou, dan memerintahkan mereka untuk berubah menjadi wujud Ao Lai dan Lu Shou, dan dengan santai membentuk formasi besar untuk menutupi aura. Kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali. Fang Xing membisikkan sebuah perintah, lalu melambaikan lengan bajunya dan segera melangkah keluar istana menuju gunung. Hah, kemana Tuan Tongtian pergi? Aura Fang Xing begitu kuat sehingga begitu dia muncul di udara, seseorang langsung bertanya kepadanya dengan suara pelan. Orang itu adalah guru dari Gunung Wangshu, seorang kultivator hebat di puncak tahap Naschen Sol. Dia sangat sopan saat berbicara, dan membungkuk sambil tersenyum. Haha, mereka berdua terobsesi dengan kultivasi. Aku bosan tinggal di sini sendirian. Sebaiknya aku jalan-jalan dulu. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan tanpa menunggu jawabannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri keluar gunung. Sambil terbang, ia bahkan telah menyiapkan beberapa pedang terbang, siap beraksi kapan saja. Namun yang mengejutkan, sang guru gunung tidak berusaha menghentikan mereka. Ia hanya mengajukan pertanyaan lalu menarik auranya. Tuan Gunung, apakah Anda benar-benar tidak perlu menghentikan mereka keluar? Di dalam gua tempat sang guru gunung berlatih, seorang anak kecil bertanya dengan suara pelan, terdengar sedikit khawatir. Haha, biarkan saja dia. Sang guru gunung tersenyum lembut dan berkata, pokoknya, dunia kecilnya telah direnggut, dan dia tidak bisa meninggalkan negeri dongeng ini. Terlebih lagi, kedua temannya telah terinfeksi racun dan sulit bagi mereka untuk kembali. Namun, anak ini memiliki tingkat kultivasi terendah, tetapi dia masih bisa tetap terjaga untuk sementara waktu. Namun, itu tidak masalah. Jika dia ingin keluar jalan-jalan, biarkan dia pergi. Karena dia telah menerima warisan Taoisme ini, dia tidak dapat melarikan diri dari racun. Kami mengawasi mereka terlalu ketat sekarang, yang mungkin mengganggu mereka dan membuat mereka ragu-ragu dan tidak berani berlatih. Ketiga bangsawan menempatkan mereka di sini bersama kita alih-alih menjaga mereka di sisi mereka karena alasan ini. Biarkan dia pergi dan awasi saja dua lainnya. Sepertinya hal itu ditutupi untuk saat ini. Setelah Fang Xing meninggalkan Gunung Wangshu, dia melarikan diri sejauh puluhan ribu mil. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, terbang di antara awan hingga dia mendarat di sebuah gunung yang dalam sejauh puluhan ribu mil. Melihat ke belakang, kehampaan itu sunyi tanpa fluktuasi energi apapun. Menatap ke langit, dia tidak merasakan ada yang mencarinya dengan kekuatan gaib. Baru saat itulah dia yakin bahwa dia telah lolos sementara dari cengkeraman ketiga penguasa itu. Atau mungkin, ketiga penguasa itu terlalu percaya diri dengan kekuatan gaib mereka sendiri dan percaya bahwa selama mereka menerima warisan itu, tidak akan ada harapan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak lagi menatapnya dengan saksama di permukaan, jangan sampai dia menjadi curiga. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi misteri negeri dongeng ini. Fang Xing berpikir dalam hati, dan diam-diam menggunakan kekuatan gaibnya untuk menutupi matanya dengan hantu. Ketika dia terbang keluar dari pegunungan yang dalam lagi, dia telah mengubah penampilannya. Setelah melarikan diri dari Gunung Wangshu, awalnya dia tidak punya pikiran apapun. Dia hanya merasa bahwa tinggal di Gunung Wangshu adalah hal yang sangat berbahaya. Begitu dia tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan tentang warisan tiga keterampilan sihir, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk berlatih di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa keinginan ini sangat berbahaya. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya sekali dan untuk selamanya. Setelah menekan Lu Shou dan Ao Lai, dia menyelinap pergi, satu untuk menjelajahi negeri dongeng ini, dan yang lainnya untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah menyembunyikan napasnya sendiri, Fang Xing berjalan di benua negeri dongeng. Meskipun dia tidak terbang, dia berjalan ribuan mil. Dia mengamati pembangunan benua negeri dongeng ini dan juga mengamati langit berbintang di atas benua itu. Di negeri dongeng ini, ada terlalu banyak hal yang sulit untuk dipahami. Jika Anda terus berkeliaran, Anda akan merasa bahwa hasilnya tidak dapat diprediksi. Fang Xing tidak pernah menjadi tipe orang yang tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati. Oleh karena itu, ketika dia menemukan bahwa lawan-lawan di negeri dongeng ini sangat aneh dan sulit dihadapi, dia ingin melarikan diri. Dia menyeret Lu Shou dan Ao Lai ke dunia kesadaran,
tetapi meminta dua murid pembangun fondasi yang gemuk untuk berpura-pura menjadi mereka dan mengisi angka-angka di Gunung Wangsu. Dia memutuskan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan melarikan diri ke langit berbintang. Hanya ingin melarikan diri bukanlah hal yang mudah. Langit berbintang begitu luas, bagaimana Anda bisa memilih arah dan melarikan diri? Jika Anda tersesat di langit berbintang yang tak terbatas, itu akan lebih menyakitkan daripada tinggal di negeri dongeng. Yang perlu dilakukan Fang Xing sekarang adalah melihat kemana harus pergi dan terus memasuki bagian selanjutnya dari jalan abadi. Serangga berkepala 9 itu tampaknya telah melarikan diri ke suatu tempat yang disebut Tanah 10 Absolut. Mungkinkah tempat itu adalah bagian selanjutnya dari jalan abadi? Fang Xing berpikir dalam hati bahwa pilihan serangga berkepala 9 patut dipertimbangkan. Satu-satunya hal yang membuatnya frustrasi adalah bahwa masalah serangga berkepala 9 merupakan rahasia utama di negeri dongeng ini, dan sulit baginya untuk mendapatkan rinciannya. Setelah berjalan setengah hari, Fang Xing mengembara di negeri dongeng ini dan merasa semuanya normal. Tidak ada bedanya dengan Tianyuan. Keduanya adalah kerajaan manusia di bawah dan keluarga kultivasi berada di atas. Semuanya berkembang pesat dan tidak ada yang salah dengan itu. Kadang-kadang, ia menemukan bahwa ada banyak jenis makhluk di negeri dongeng ini. Ia bahkan melihat beberapa dewa di sini. Saat ini, mereka seperti negeri dongeng dalam legenda. Mereka berdamai dengan manusia, setan, dan Buddha, tanpa ketidakharmonisan apapun. Serangga berkepala 9 kabur 30 tahun lalu, jadi sulit melacaknya. Jadi, di mana Ibu Naga sekarang? Saat Fang Xing berjalan melintasi benua ini, sebuah pertanyaan perlahan muncul di benaknya. Sejak awal, dia tidak percaya omong kosong yang diucapkan para penguasa itu tentang ramalan kedatangan mereka 30 tahun sebelumnya. Alasan mengapa orang-orang di sini tahu mereka datang pasti karena seseorang memberitahu mereka bahwa mereka bertiga ada di belakang. Dan orang yang menyampaikan berita itu pastilah Ibu Naga. Sebab meskipun serangga berkepala 9 ragu, mustahil baginya untuk mengatakan dengan akurat bahwa mereka bertiga akan datang. Orang yang tahu bahwa mereka bertiga berada di jalan abadi di belakang pastilah Ibu Naga. Dan mengingat orang-orang di sini telah menunggu mereka selama 30 tahun, Ibu Naga mungkin tidak yakin apakah mereka akan datang atau tidak pada saat itu. Dia hanya mengatakan bahwa mereka mungkin datang, dan dia tidak tahu kapan mereka akan datang. Namun, jika Ibu Naga sudah tiba di dunia ini, mengapa dia tidak mendengar kabar apapun dari mereka? Karena Fang Xing tidak dapat memecahkan semua masalahnya, dia menjadi semakin ragu. Sampai batas tertentu, sebenarnya mustahil baginya untuk menjawab pertanyaan semacam ini berdasarkan tebakannya sendiri. Namun, dia tidak berani berhenti sekarang, karena begitu dia berhenti, godaan kuat dari kitab suci akan menyerbu kesadarannya dan dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Selama proses ini, Fang Xing hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar dan berkeliaran di negeri ajaib ini sesuka hatinya. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencari keabadian, dan aku merasa menyesal 3 kali dan menyesal 7 kali. Jika aku bisa bereinkarnasi lagi, bagaimana ramuan itu bisa dibandingkan dengan mulut si cantik? Namun, selama proses pengembaraan seperti ini, pada hari ketiga, Fang Xing tiba-tiba mendengar sebuah lagu balada. Suaranya jelas, tetapi membawa aura misterius yang tak terlukiskan. Yang lebih penting, lagu itu terdengar sangat familiar bagi Fang Xing, dan segera membuat pikirannya yang kacau sedikit lebih jernih. Tanpa sadar, dia mengikuti lagu balada itu dan berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang panjang, yang semakin rendah. Pada akhirnya, dia tiba di sebuah lembah dengan hujan gerimis. Dia melihat lampu berkelap-kelip di depannya, yang sangat mewah. Mengikuti cahaya itu, dia melihat sebuah istana megah di depannya. Di depan istana, seorang sarjana sedang duduk bersila dan memainkan sitar. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Dia tidak hanya tampak anggun tetapi juga lebih menakutkan. Dia telah mencapai semacam alam misterius yang dekat dengan Taoisme. Dia sepertinya merasakan kedatangan Fang Xing, dan ketika Fang Xing berada 100 kaki dari depan istana, dia mendongak dan tersenyum. Setelah melihat ini, Fang Xing tertegun. Pria itu tinggi dan tampan, dan dia sebenarnya seseorang yang dikenalnya. Angin dingin dan hujan mengganggu pikiranku, dan aku bertemu dengan seorang teman lama sambil minum teh hangat dari tungku tanah liat. Sahabatku Fang Xing, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Pria itu terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk mengundang Fang Xing maju. Setelah keterkejutan awalnya, ekspresi Fang Xing tiba-tiba berubah sedikit muram. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lembut, melangkah maju, dan berkata, "Benar, Anda adalah seorang kenalan lama, Tuan Wen. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Cendekiawan yang memainkan piano pada malam hujan itu tidak lain adalah Tuan Wen. Dia telah bepergian dengan Ibu Naga dan yang lainnya pada waktu itu, dan tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu.
Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya lagi di negeri dongeng ini, dan bahwa dia telah menjadi abadi. Sebelumnya, dia jelas telah mencapai tingkat ke-8 alam kesengsaraan, dan mungkin sedikit lebih rendah dari orang tua rusa. Tetapi sekarang, tampaknya tingkat kultivasinya telah banyak berubah, dan dia memiliki aura Taoisme yang tak terlukiskan dalam dirinya. Kamu tidak menyangka kalau aku sudah menunggumu lama sekali. Tuan Wen tertawa, menyingkirkan sitarnya, dan mendesah, sejak aku mendengar bahwa kamu telah tiba di negeri dongeng, aku telah menunggumu. Mengapa hanya ada kamu, Ibu Naga Yu Mei Er dan Tuan Lan? Fang Xing melangkah masuk ke dalam istana dan perlahan duduk di atas bantal. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan suara rendah. Haha, tidak perlu melihat. Aku satu-satunya orang di istana ini. Mereka berdua, mungkin telah mati di langit berbintang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tuan Wen mengangkat tangannya dan meminta 2 cangkir teh hangat. Dia dengan lembut meletakkan satu di depan Fang Xing dan berkata sambil tersenyum. Fang Xing sedikit terkejut saat mendengar ini, dan menatap Tuan Wen dengan tak percaya. Dalam hal kekuatan jiwa dan kemampuan merasakan bahaya, Ibu Naga jauh lebih kuat daripada Tuan Wen. Namun dalam hal kekuatan fisik yang lebih besar dan perlindungan dunia kecil, Tuan Lan juga jauh lebih kuat daripada Tuan Wen. Jika ada yang harus mati, seharusnya Tuan Wen yang mati lebih dulu. Fang Xing tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini dari mulut Tuan Wen, yang membuatnya bingung sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajahnya dengan curiga. Haha, ayo. Tuan Wen tersenyum dan berkata, memang ada terlalu banyak bahaya di langit berbintang, tetapi sejujurnya, hati manusia bahkan lebih berbahaya. Ketika kami menyeberangi lautan berbintang, Meiji meminta penyihir tua untuk memurnikan pil Yin Yang. Meskipun pil itu memang dapat menahan materi gelap, itu tidak cukup untuk menyeberangi lautan berbintang. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan menargetkan saya saat itu dan memurnikan saya menjadi pil Yin yang kedua. Saya bukan tandingan mereka dan tidak dapat melawan bahkan jika saya mau. Tetapi siapa yang mengira bahwa lautan berbintang akan tiba-tiba mengalami perubahan drastis dan terbang menjauh ke segala arah. Meteorit itu seperti air pasang, terbelah menjadi 4 atau 5 bagian dan menyapu ke belakang. Aku memang menyelamatkan hidupku, tetapi aku juga terpisah dari mereka berdua. Setelah melalui banyak kesulitan, aku akhirnya melarikan diri ke negeri dongeng ini, bertemu dengan seorang guru yang bijaksana, dan mempelajari jalan yang agung. Namun, 2 teman Tao yang ingin meminjam hidupku untuk bertahan hidup terpisah di lautan bintang, dan aku tidak pernah melihat mereka sejak saat itu. Sungguh tipu daya takdir. Jadi akulah yang menyelamatkan hidupnya. Fang Xing sedikit terkejut, dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Tuan Wen dengan perubahan dramatis di lautan berbintang. Bukankah akulah yang menyebabkan perubahan drastis di lautan berbintang? Bertemu lagi dengan teman lamanya larut malam, Fang Xing dipenuhi keraguan dan memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Namun, di saat yang sama, dia merasa terlalu mudah untuk menemuinya. Dia curiga dan tidak tahu harus bertanya apa terlebih dahulu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya melepaskannya dan berkata sambil tersenyum sepertinya kamu telah mengubah bencana menjadi berkah dan baik-baik saja. Mengapa kamu menungguku di sini? Apa yang ingin kamu tanyakan? Haha, Tuan Fang benar-benar orang yang cerdas, dia langsung ke pokok permasalahan dalam satu kalimat. Tuan Wen tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya memang menunggu Anda di sini. Alasan pertama adalah karena kita semua telah datang ke negeri dongeng dan kita adalah teman lama, tentu saja kita harus saling bertemu. Jika ada yang tersinggung di masa lalu, saya harap Anda memaafkan saya. Alasan kedua adalah untuk memberi pencerahan kepada Anda. Jalan di depan adalah kesempatan besar, jadi Anda tidak boleh ragu saat ini. Fang Xing sedikit terkejut, matanya berbinar saat melihat ke arah Tuan Wen. Apakah kamu di sini untuk membujukku agar segera mengolah ketiga warisan itu? Tuan Wen tersenyum dan berkata, itu wajar saja. Apakah ada manfaat dari berlatih? Lihatlah saya. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan auranya. Auranya memang sedalam lautan. Pada saat ini, Tuan Wen tersenyum dan tampak sangat energik. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara berderak di langit malam di luar aula, kilatan petir menyambar langit, dan dunia pun menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Ekspresi Tuan Wen tiba-tiba berubah saat kilat menyambar. Dia masih tersenyum, tetapi dia membuka mulutnya tanpa suara. Selamatkan aku. Kilatan petir menyambar langit dan bumi, dan malam yang suram dan gerimis berubah seterang siang hari. Pada saat ini, ekspresi Tuan Wen juga berubah drastis. Ketika Fang Xing melihat gerakan bibirnya, dia terkejut bagai gelombang laut. Tetapi saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun dalam hatiku, aku memikirkannya cepat-cepat, dan menatap ke langit.
Mengapa Tuan Wen harus menunggu sampai petir menyambar langit dan bumi sebelum meminta bantuan? Dengan tingkat kultivasi Fang Xing saat ini, dia secara alami memahami bahwa ketika petir menyambar langit dan bumi, kekosongan itu kosong dan aura guntur akan mengganggu semua jiwa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi itu juga akan terpengaruh ketika petir menyambar langit. Bagi para kultivator, kekuatan ilahi seperti mata, yang melaluinya seseorang dapat melihat apapun yang ingin mereka lihat, dan guntur dan kilat adalah sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian mata untuk sementara waktu. Tuan Wen memanfaatkan petir untuk meminta bantuan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia menghindari sesuatu. Namun, Fang Xing selalu waspada untuk memastikan tidak ada yang menyelidiki, jadi apa yang dia hindari. Haha, teman Fang, kamu baru saja melihatku, jadi kamu pasti sudah mengerti. Pada awalnya, tingkat kultivasiku mungkin sedikit tertinggal dari Tuan Lan dan yang lainnya, tetapi sekarang, aku memiliki energi yang besar dan tingkat kultivasiku hampir mendekati seorang abadi. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Setelah kilat menyambar, Tuan Wen mulai tertawa, wajahnya normal, seolah-olah adegan meminta bantuan tadi adalah ilusi Fang Xing. Suaranya ceria, lengan bajunya berkibar, dan tidak ada kelainan sama sekali dan ini hanyalah hasil dari 30 tahun pemahaman saya tentang Dao tak terbatas. Saya baru saja merasakan tingkat kultivasi saya meningkat, dan saya sedikit lebih dekat dengan Tao. Dalam beberapa tahun, mungkin saya dapat mencapai Tao dan menjadi abadi. Teman kecil Fang adalah seorang jenius Tianyuan, dengan bakat yang jauh lebih tinggi dari saya. Sekarang kesempatan untuk menjadi abadi ada di depan Anda tidak boleh melewatkannya. Meskipun semua pikiran dalam benaknya melonjak seperti gunung berapi, Fang Xing tetap tenang dan tidak menunjukkannya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menatap wajah Tuan Wen dan tersenyum lembut, jadi, Anda yang mengungkapkan keberadaan kami 30 tahun yang lalu. Tuan Wen sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saat itu saya pikir Anda sudah terkubur di lautan bintang. Anda hanya mengatakan bahwa ada beberapa generasi muda di balik jalan abadi. Ketiga guru besar itulah yang menghitung bahwa Anda akan datang, tetapi itu bukan berkat saya. Benar saja, seseorang mengungkapkan keberadaan kami, dan mereka tidak mengetahuinya. Fang Xing merenung dalam hatinya dan mempunyai jawaban kasar. Haha, temanku Fang, itu saja yang ingin kukatakan. Aku telah memenuhi tugasku sebagai teman lama, tapi tolong jangan abaikan kata-kataku. Tuan Wen menatap wajah Fang Xing yang tanpa ekspresi, tidak tahu apakah dia kecewa atau berharap. Dia tersenyum datar, lalu meneguk teh hangat itu dalam satu tegukan, mendesah pelan, dan berkata, Tao itu kejam, waktu berlalu cepat, aku harus kembali untuk memahami Tao. Anda harus memahami hukum alam, tetapi Anda juga tidak dapat menghindari hubungan antar manusia. Pada saat ini, Fang Xing tampaknya akhirnya membuat keputusan dan mendesah perlahan. Tuan Wen sedikit terkejut dan menoleh dengan bingung. Ketika kita menyeberangi lautan bintang, kau punya niat jahat dan menghasut ibu naga untuk menggunakan aku untuk membuat pil. Apa kau sudah lupa? Fang Xing berbicara perlahan dan membawa teh hangat ke bibirnya. Saya tidak pernah. Tuan Wen tiba-tiba merasa bingung dan bahkan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Fang Xing. Ketika ibu naga ingin menggunakan seseorang untuk membuat ramuan, Fang Xing tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak terlibat. Terlebih lagi, ibu naga saat itu sedang mengincar Lu Shou, dan Fang Xing tidak ada hubungannya dengan itu. Mengapa ibel kecil ini berbohong dengan mata terbuka saat ini? Namun, sebelum Tuan Wen sempat mengajukan pertanyaannya, Fang Xing menyela dan melanjutkan, haha, semua orang di Tianyuan tahu bahwa aku orang yang sangat pendendam. Aku bahkan dapat mengingat hal-hal terkecil sepanjang hidupku. Kamu dan aku memiliki dendam yang begitu besar, apakah menurutmu aku akan melupakannya? Haha, atau apakah menurutmu karena kita datang ke negeri dongeng bersama, kita seharusnya menjadi teman Tao yang baik dan saudara yang baik yang saling mendukung di masa depan, dan aku tidak akan membuat masalah untukmu. Sarjana yang konyol dan bau, kamu benar-benar datang menemuiku, apakah kamu tidak takut aku akan membasmimu? Kata-kata ini membuat Tuan Wen pusing dan bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Kalala, namun Fang Xing tidak mau repot-repot menjelaskan. Setelah selesai berteriak, dia tiba-tiba melompat dan menamparkan kepala Tuan Wen dengan telapak tangannya. Saat melakukannya, dia sudah mengaktifkan teknik pengendalian petir klan naga. Semua kekuatan petir antara langit dan bumi ditarik olehnya dan menutupi Tuan Wen secara langsung. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara yang dalam bahkan jika aku ingin meminta Dao yang agung, aku harus membasmimu terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahku. Setelah Fang Xing menamparkan dengan telapak tangannya, lautan guntur muncul di sekitar Tuan Wen. Pada saat yang sama, dia langsung mengerti maksud Fang Xing. Dia sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berbisik, tidak.
Namun, Fang Xing jelas adalah orang yang akan melakukan apapun yang dipikirkannya, dan kemampuan eksekusinya luar biasa. Karena dia sudah bergerak, mengapa dia harus bersikap sopan? Dia terbang mendekat, kekuatan sihirnya sedalam laut, dan menekan Tuan Wen. Kultivasi dan aura Tuan Wen awalnya sangat menakutkan, dan Fang Xing sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun saat ini, pertama-tama, dia terjebak di lautan guntur, dan kedua, dia mengerti apa yang akan dilakukan Fang Xing, dan tidak berani melawan dengan keras. Dalam sekejap, dia ditekan oleh Fang Xing. Dewa, selamatkan aku. Tuan Wen menjerit hingga terdengar jauh, menggetarkan daerah sekitarnya. Sementara itu, di samping Fang Xing, lautan guntur bergemuruh. Setelah beberapa lama, guntur itu perlahan menghilang, memperlihatkan Tuan Wen di bawah kendalinya. Pada saat ini, telapak tangan Fang Xing tiba-tiba menamparkan kepala Tuan Wen, dan jiwa Tuan Wen benar-benar hilang. Tampaknya serangan diam-diam Fang Xing telah langsung menghancurkan jiwanya, hanya menyisakan tubuh fisik. Dulu kau pernah menjebakku, dan sekarang kau berani datang menemuiku. Kau benar-benar berani. Fang Xing mencibir dan perlahan menarik tangannya, matanya penuh ejekan saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati seolah-olah dia baru saja membasmi seseorang, dan bahkan bergumam, siapa orang menyebalkan yang menjadi penguasa wilayah ini. Dia tampak berbalik dan pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berputar kembali dan tiba-tiba menamparkan tubuh Tuan Wen dengan telapak tangannya. Api samadhi sejati menyala, dan tubuh Tuan Wen langsung dimurnikan menjadi abu olehnya. Telapak tangan lainnya menghancurkannya, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, hanya ada satu kehidupan abadi. Kamu telah berlatih selama 30 tahun lebih awal dariku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu untuk bersaing denganku? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap langit malam yang gelap karena hujan. Aula itu sudah kosong, hanya tersisa sebuah sitar dan 2 cangkir teh. Zeng, tepat setelah Fang Xing pergi, harpa itu tiba-tiba berbunyi pelan dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memainkannya. Kau mengambil risiko seperti itu, apakah kau tidak takut ketahuan olehnya? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pada saat ini, Fang Xing terbang lurus menuju Gunung Wangshu. Di permukaan, semuanya tampak normal, tetapi sebagian kesadarannya telah tenggelam ke dalam dunia kesadaran. Di dunia kesadarannya, seseorang muncul dan berkata dengan cemas, juga, bagaimana mungkin kamu masih memiliki dunia kecil? Sejak bencana serangga berkepala 930 tahun yang lalu, dunia kecil tidak lagi diizinkan di negeri dongeng ini. Secara logika, mereka tidak akan mengizinkanmu untuk memiliki dunia kecil apapun yang terjadi. Bagaimana kamu bisa mempertahankannya? Orang ini tidak lain adalah Tuan Wen, yang tampaknya baru saja ditampar sampai mati oleh Fang Xing. Sekarang, dia masih hidup dan sehat di dunia kesadaran Fang Xing, tetapi penampilannya telah banyak berubah. Awalnya, ketika dia berada di negeri dongeng, dia tampan dan kultivasinya mendekati seorang abadi. Tetapi sekarang, di dunia kesadaran Fang Xing, penampilannya telah banyak berubah. Dia telah menjadi setipis tongkat, dan bahkan auranya hampir habis, seperti lilin yang tertiup angin. Fang Xing tidak ragu bahwa Tuan Wen, yang pernah melampaui tingkat kesengsaraan ke-8, mungkin bahkan tidak sehebat seorang kultivator pembangun fondasi saat ini. Saya punya metode saya sendiri. Fang Xing menjawab dengan nada dingin, kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika seseorang mengawasiku, akan sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Dunia kecilku mungkin tidak bagus dalam hal-hal lain, tetapi metodeku menyembunyikan sesuatu dari orang lain adalah yang terbaik. Bahkan jika orang lain melihatnya, mereka paling-paling hanya akan curiga tetapi tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Sekarang, katakan padaku dengan hati-hati, dari siapa kau bersembunyi dengan bersikap sangat hati-hati dan bermain trik. Saat dia berbicara, dia menatap ke langit dan berkata dengan suara rendah, ketiga tuan itu seharusnya tidak mengawasiku. 3 guru besar Taoisme, Buddhisme, dan Ibel secara alami tidak memiliki pengawasan. Tuan Wen tersenyum pahit setelah mendengar ini, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi apakah kamu lupa bahwa ada 4 tuan di negeri dongeng ini? Tuan keempat, Fang Xing sedikit terkejut dan mengerutkan kening, apa itu? Tuan Wen duduk bersila, tampak agak sedih. Ia melihat sekeliling, menggelengkan kepala, dan tersenyum pahit, berkata, saya tidak tahu benda apa itu. Sebelum saya berlatih Wuliang Daohua Gong, saya bahkan tidak tahu benda itu ada. Baru setelah saya semakin mahir dalam latihan, saya merasakan keberadaannya. Benda itu ada di mana-mana dan maha kuasa. Hanya dunia kecil yang dapat menghalangi pandangannya yang mengintip. Tadi, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memiliki dunia kecil. Meminta bantuan Anda hanyalah angan-angan. Oke, berhenti bicara omong kosong.
Fang Xing memotong perkataannya dan menatapnya. Bagaimana kamu bisa sampai ke kondisi ini? Dao miasma, atau racun Dao. Suara Tuan Wen menjadi sedih dan marah karena aku berlatih ilmu sihir Guimenzi. Aku jadi seperti ini. Pikiran Fang Xing menjadi tegang. Berlatih teknik itu benar-benar akan menyebabkan energimu menghilang. Membubarkan kekuatannya. Tidak mungkin. Tuan Wen tertawa sedih dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata melatih keterampilan ini akan membantu Anda mencapai pencerahan. Bisakah Anda benar-benar mencapai pencerahan? Kali ini giliran Fang Xing yang terkejut, dia menatap Tuan Wen dengan tak percaya. Kanan. Tuan Wen mengangguk dan tersenyum pahit. Jika kamu mendapatkan Tao, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Bicaralah dengan jelas. Jawaban Tuan Wen yang membingungkan juga membuat hati Fang Xing hancur. Setelah waktu yang lama, dia berbicara dengan suara yang dalam untuk mendesaknya. Tuan Wen juga merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, saya terpencar oleh aliran bintang di lautan bintang dan lolos dari cengkeraman Ibu Naga dan Tuan Lan. Saya hanya bisa menjelajah ke langit berbintang yang luas sendirian. Untungnya, saya pernah melihat peta bintang di tangan Ibu Naga sebelumnya, dan saya juga banyak membaca dan memiliki ingatan fotografis, jadi saya dengan enggan mengikuti arah semula. Namun, setelah berjalan sekitar 7 hari, saya secara tidak sengaja tertarik ke awan gelap yang tak berujung. Awan itu seperti pintu yang sengaja ditinggalkan seseorang di jalan abadi klan naga. Di dalam awan, saya tidak dapat merasakan keberadaan waktu dan ruang, dan saya tiba di negeri dongeng dalam keadaan linglung. Awan kegelapan tanpa batas. Fang Xing sedikit terkejut, dan mencoba yang terbaik untuk memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan tak terbatas. Giliran Tuan Wen yang sedikit terkejut. Apa yang tak terbatas? Fang Xing menjawab dengan tenang, aku telah melihatnya di peta langit berbintang yang diberikan oleh dewa tertinggi kepadaku. Ada semacam eksistensi di langit berbintang yang tak terbatas yang dapat menyerap segalanya, waktu, segalanya, bahkan cahaya. Itu seperti lubang di langit berbintang. Terkadang, itu seperti formasi teleportasi yang terbentuk secara alami di langit berbintang, yang dapat mengirim orang entah kemana. Terkadang, begitu seseorang masuk, dia akan musnah menjadi ketiadaan. Lubang semacam itu disebut oleh para Taois sebagai tak terbatas. Itu adalah eksistensi yang sesuai dengan kekacauan. Kekacauan melahirkan segalanya, dan tak terbatas akan melahap segalanya. Atlas mengatakan bahwa beberapa makhluk tertinggi di alam abadi agung telah belajar menggunakan kekuatan tak terbatas. Bisakah kau menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu? Tuan Wen tampak serius, dengan sedikit emosi dan ketakutan. Setelah beberapa lama, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam perjalanan ke dunia abadi, klan naga pasti telah menggunakan kekuatan semacam itu untuk membangun portal. Saya terlibat di dalamnya dan benar-benar mengira saya sudah mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan muncul di depan dunia abadi ini dalam keadaan linglung dan bergegas masuk. Saat itu, serangga berkepala 9 baru saja mencuri kehidupan abadi dan pergi. Saya pernah di penjara. Kemudian, mereka mungkin merasa bahwa saya masih berguna, jadi mereka membebaskan saya. Agar diri saya lebih berguna, saya harus memberitahu Anda semua yang saya ketahui, termasuk Anda dan Ibu Naga. Jadi, memang sudah hampir 30 tahun. Fang Xing mengangguk sedikit, dan akhirnya mengerti dari mana 30 tahun ini berasal. Jelaslah bahwa di balik lautan bintang, para leluhur klan naga telah mendirikan portal tak terbatas, yang juga merupakan jalan pintas yang dapat memindahkan orang ke jarak tertentu. Tuan Wen jatuh ke portal ini, dan serangga berkepala 9 seharusnya juga telah mengambil portal ini sebelumnya, tetapi ia kebetulan memurnikan lautan bintang itu, yang menyebabkan perubahan besar pada bagian langit berbintang itu. Portal tak terbatas itu terkait erat dengan langit berbintang di sekitarnya, dan saat lautan bintang itu lewat, ia juga hanyut. Oleh karena itu, meskipun ia telah memperoleh kekayaan besar di lautan bintang, ia kehilangan jalan pintas ini. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan, ini adalah kebenaran. Dia memahaminya dalam hatinya, tetapi tidak berkomentar. Dia terus bertanya, jadi, bagaimana perasaanmu setelah berlatih Gong Wu Liang Dao Hua? Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Ekspresi Tuan Wen menjadi sangat serius ketika dia sampai pada titik ini, dan dia berkata dengan nada muram ketika saya diwariskan Gong Tao Wu Liang Dao Hua, saya benar-benar merasa telah memenangkan jackpot dan sangat bahagia. Meskipun saya memiliki beberapa keraguan di hati saya, setelah menerima warisan metode Gong, bagaimana saya bisa menekan keinginan untuk Dao besar di hati saya? Saya tidak bertahan lama dan mulai berlatih. Pada periode pertama latihan, saya benar-benar merasakan semacam kegembiraan pencerahan. Saya merasa bahwa banyak masalah dalam latihan telah terpecahkan. Saya merasa bahwa saya sangat dekat dengan Dao besar. Saya merasa bahwa saya hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Sampai saat ini, ketika Tuan Wen berbicara tentang perasaan di masa lalu,
masih ada semacam rasa yang tertinggal di wajahnya. Dengan penampilannya yang kuyu, itu benar-benar sedikit menyeramkan, dan suaranya perlahan merendah saat dia bercerita. Saya tidak berpikir saya bodoh. Saya berlatih keterampilan transformasi Dao yang tak terbatas jauh lebih cepat daripada yang lain. Setelah 6 tahun di negeri dongeng, saya menyambut konferensi diskusi Dao itu. Pada saat itu, saya mengalahkan semua lawan dengan sihir tertinggi dan memperoleh kualifikasi untuk mewarisi kehidupan abadi. Haha, waktu itu, aku pikir serangga berkepala 9 itu konyol. Kenapa dia mencuri nyawa orang abadi dan melarikan diri? Tuan Wen tersenyum getir. Jika Anda berlatih dengan baik, Anda dapat mewarisi kehidupan abadi, bukan? Apa yang dia lakukan benar-benar lebih banyak menyusahkan daripada yang diperolehnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya bodoh. Saya memang memiliki kualifikasi untuk mendekati kehidupan abadi, dan ketika saya mencoba mewarisi kehidupan abadi, saya benar-benar merasakan pencerahan itu. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan, seolah-olah saya telah mengambil seluruh dunia ini, langit dan bumi yang tak terbatas, ke dalam tubuh saya, seolah-olah saya telah menjadi Pangu, Kaisar Agung yang menciptakan dunia pada zaman dahulu, mampu menguasai semua hukum dunia dan maha kuasa. Pada saat itu, saya tahu bahwa saya telah mencapai Tao, dan perasaan pencerahan itu begitu nyata. Fang Xing tidak memotong pembicaraannya dan membiarkannya berbicara dengan tenang. Tetapi, tidak peduli seberapa nyata perasaan itu, pada akhirnya itu hanyalah fantasi. Kata-kata Tuan Wen akhirnya terdengar agak getir. 3 hari kemudian, saya terbangun dari mimpi itu, dan kemudian saya menemukan bahwa saya hampir kehilangan semua kultivasi saya, bahkan takdir independen saya sendiri sebagai makhluk hidup. Kekuatan sihir saya, termasuk tubuh saya, hampir sepenuhnya bukan milik saya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa bukan saya yang memurnikan kehidupan abadi dan dunia itu, tetapi kehidupan abadi itulah yang memurnikan saya. Kegembiraan pencerahan saya saat itu sebenarnya karena saya merasakan perasaannya dalam proses pemurnian saya. Saya seharusnya telah dimusnahkan dengan cara yang agung dan sepenuhnya menghilang dari dunia sejak saat itu. Oh, kalau dipikir-pikir aku harus berterima kasih padamu. Tuan Wen mengakhiri pidatonya, tetapi dia tersenyum pahit dan menatap Fang Xing. Mungkin dia merasa bahwa aku masih berguna, jadi dia tidak memurnikanku sepenuhnya, meninggalkanku dengan sisa kehidupan ini, mengembara di negeri dongeng ini, tidak hidup maupun mati. Aku telah mengembara sampai sekarang, dan sudah hampir 30 tahun. Akhirnya aku bertemu dengan penguasa keempat negeri dongeng, makhluk yang ada di mana-mana dan maha tahu. Dia memberiku petunjuk dalam kegelapan, memintaku untuk menemukanmu, memberitahumu tentang kegembiraan mencapai Tao, dan mendesakmu untuk mempraktikkan metode ini sesegera mungkin. Apa yang terjadi dengan kekuatan sihirmu tadi? Fang Xing bertanya dengan suara rendah. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Tuan Wen, kultivasinya sungguh mengerikan. Namun, setelah memasuki dunia kecil ini, dia berubah total. Dia kehilangan semua keterampilan dan kekuatan sihirnya dan menjadi seperti ini. Apakah kamu belum mengerti? Tuan Wen tersenyum getir. Kekuatan sihir itu bukan milikku, tetapi milik Tuan keempat. Dia mengendalikan kehidupan abadi, dan dengan demikian semua kekuatan dalam kehidupan abadi, termasuk yang telah kumurnikan. Jika dia ingin memberikannya kepadaku, dia dapat memberikannya kepadaku. Jika dia ingin mengambilnya, dia dapat mengambilnya. Sekarang, terus terang saja, aku hanyalah boneka miliknya, tetapi boneka ini masih memiliki kesadaran. Itu jelas orang hidup, tapi dia berubah menjadi boneka. Kata-kata Tuan Wen benar-benar membuat Fang Xing merasa ngeri. Setelah mendengar ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Tuan Wen. Begitu Anda mendapatkan Tao, Anda akan kehilangan diri Anda sendiri. Mempraktikkan teknik yang diwariskan oleh ketiga orang tersebut memang dapat mengarah pada pencerahan. Hanya saja, pencapaian semacam itu bukanlah pencapaian yang sebenarnya. Tao adalah pemahaman, hasil dari latihan sendiri, tetapi pencapaian semacam ini adalah membiarkan buah Tao orang lain terwujud untuk Anda, dan kemudian ketika Anda merasa telah mencapai Tao, orang lain mengambil semuanya. Setiap orang di dunia memiliki jalan yang berbeda. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hanya ketika seseorang telah menemukan jalannya sendiri, maka ia dapat dikatakan telah menemukan jalannya. Tao yang sejati memberikan kebebasan besar dan kegembiraan besar kepada manusia, tetapi Tao yang seperti ini memberikan perbudakan besar dan teror besar kepada manusia. Seperti ini, sekalipun itu Taoisme, hanya bisa disebut Taoisme jahat. Setelah mengetahui bahwa kau benar-benar datang ke negeri dongeng ini, aku merasa khawatir, takut kau telah jatuh. Namun setelah melihatmu, akhirnya aku merasa lega. Kau tidak terlalu teracuni, dan kau jelas masih memiliki sedikit perlawanan. Ini memberiku harapan. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko ditemukan oleh penguasa keempat, aku tetap akan meminta bantuanmu.
Namun aku tidak menyangka bahwa kau begitu cakap hingga kau diam-diam meninggalkan dunia kecil di belakang. Sekarang, aku tidak punya permintaan lain, aku hanya memintamu untuk membawaku pergi dengan cepat. Ekspresi wajah Tuan Wen sangat mendesak, dan cara dia memandang Fang Xing hampir seperti memohon. Aku, belum bisa pergi. Fang Xing mendengarkan kata-katanya, namun perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan Wen langsung cemas kenapa? Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan Raja Sembilan Roh pun tidak bisa mengalahkan mereka. Kau masih bisa melawan racun ini, dan kau punya dunia kecil bersamamu. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk melarikan diri dari sini. Kau tidak boleh melewatkannya. Karena meskipun aku hampir tidak bisa menahan racun ini, kedua orang itu tidak bisa. Fang Xing menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia membawa Tuan Wen dan mengembara di dunia ini dalam sekejap. Mereka telah tiba di tempat lain. Ada dua pilar perunggu berdiri di Laut Hitam. Ada seseorang yang terikat pada setiap pilar. Mereka adalah Lu Shou dan Aolai. Ekspresi keduanya sangat menyakitkan. Melihat tubuh mereka, ada asap hitam yang terbakar dari waktu ke waktu, membakar pilar perunggu dan rantai besi di atasnya. Pemandangan itu tampak sangat aneh, dan Fang Xing berbisik mereka berdua mendapat warisan semacam itu dan mau tidak mau ingin berlatih. Aku memaksa mereka untuk menekan mereka di sini, dan aku menemukan bahwa di duniaku yang kecil, godaan yang tak terkatakan itu bahkan terwujud sebagai semacam racun, atau kutukan, seperti belatung yang menempel di tulang, yang tidak dapat dihilangkan sama sekali. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya pelan dan merentangkan lengan bajunya sedikit, lalu tiba-tiba asap hitam tipis mengepul dari tubuhnya. Meskipun aku punya racun ini, satu-satunya perbedaan adalah aku bisa menahannya untuk sementara. Setelah itu, Fang Xing berkata dengan ekspresi serius, jika kamu tidak memahami racun ini, kamu mungkin tidak akan bisa melarikan diri, kan? Wajah Tuan Wen dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia terhuyung mundur sudah berakhir, tidak ada cara untuk menghilangkan racun ini. Jika ini racun, maka racun ini ditanam langsung di jantung. Perkataan Tuan Wen akhirnya memberikan sifat akurat pada racun Tao yang aneh ini. Ada yang bilang itu racun Tao, ada yang bilang itu kutukan, singkatnya, ini adalah lelucon yang membuat orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Sebenarnya, meskipun saya mendengar dari Tuan Wen tentang kengerian berlatih keterampilan ini, saya tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak berlatih. Meski aku tahu aku akan mati, aku akan tetap berlatih. Karena setelah mewarisi keterampilan semacam ini, ada semacam racun, atau kutukan, yang ditanam di hati Tao. Semakin kuat hati mencari keabadian sebelumnya, semakin kuat godaannya sekarang. Dapat dikatakan bahwa keterampilan ini, pada dirinya sendiri, tidak memiliki bahaya. Bahkan, mereka juga memiliki prinsip-prinsip Tao yang dalam. Namun sayangnya, warisan ini jatuh pada orang-orang yang berkultivasi, dan itu akan membentuk kekuatan yang mengerikan, seperti benih yang jatuh di hati seorang kultivator, menyerap semua daging dan darah serta kekuatan sihir, dan menumbuhkan buah Tao milik orang lain. Jika ini adalah semacam bencana, maka ini tidak diragukan lagi adalah semacam bencana hati bagi kultivator. Ketiga keterampilan ini dapat menarik keluar bencana dalam hati seseorang dan mengubahnya menjadi racun yang kuat. Sampai batas tertentu, dia benar-benar menggunakan tombak milik praktisi untuk menyerang perisai mereka sendiri. Mungkinkah, hanya karena saya mendengarkan bagian kitab suci ini, saya telah terjerumus ke dalam bencana yang tidak dapat dipecahkan. Fang Xing agak tertegun pada saat ini, tidak tahu mengapa. Kultivasi mereka masih terlalu lemah, dan pengalaman mereka terlalu sedikit. Fang Xing juga telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan telah melihat banyak serangan, jadi dia sangat waspada dan memiliki cara yang sangat ampuh, tetapi dia tetap jatuh ke dalam perangkap tanpa alasan yang jelas. Bahkan setelah dia ditipu, dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu mengapa dia ditipu. Ini adalah semacam kurangnya pengetahuan bawaan yang membawanya ke dalam perangkap. Selesai. Bahkan Fang Xing sendiri harus mengakui bahwa dia jatuh terkapar tanpa alasan jelas. Namun dia tetap tidak mau menerima hasil ini dalam hatinya. Apakah benar-benar tidak ada solusi? Adapun solusinya, mungkin ada satu. Tuan Wen tiba-tiba mengatakan sesuatu setelah merenung sejenak, yang langsung menarik perhatian Fang Xing. Untuk racun Tao semacam ini, semakin tinggi kultivasi Anda, semakin berat pula penderitaan mental Anda. Sama seperti saya, ketika pertama kali memperoleh keterampilan ini, saya bahkan tidak dapat melakukannya dengan seluruh tubuh saya, meskipun saya tahu itu mungkin salah. Namun kemudian, sebagian besar kultivasi saya hilang, dan penderitaan mental juga memudar. Hanya dengan begitu saya dapat tetap waras dan sadar serta berbicara dengan Anda di sini. Jika Anda ingin menghilangkan penderitaan mental bagi mereka, tidak perlu bicara lagi. Sebelum Tuan Wen bisa menyelesaikan perkataannya, Fang Xing memotongnya, wajahnya sedingin es. Dia mengerti apa yang dimaksud Tuan Wen.
Orang ini masih berusaha membujuknya untuk melarikan diri. Menurutnya, jika dia ingin menyelesaikan masalah malapetaka hati, dia harus menyebarkan kekuatannya. Dengan menyebarkan kultivasinya, dia akan dapat menyingkirkan malapetaka hati. Sama seperti sekarang, kultivasinya adalah yang terlemah di antara ketiga orang itu, dan malapetaka hatinya juga yang terlemah. Tetapi jika dia mengikuti metode Tuan Wen, dia dan yang lainnya akan menjadi tidak berguna, apalagi membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi. Dia takut bahwa dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya, menghabiskan hidupnya dalam keadaan lusuh, dan tidak pernah berharap untuk berlatih kultivasi lagi. Sekalipun metode ini efektif, Fang Xing tidak akan menerimanya. Oh, saya tidak ingin memberi Anda nasihat ini, tetapi tidak ada cara lain. Tuan Wen tersenyum getir. Negeri peri ini sangat aneh, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan mudah? Sekarang, mungkin ada secercah harapan untuk melarikan diri. Jika Anda terus menyia-nyiakannya, tidak akan ada harapan seperti itu. Dengan warisan ini di dalam diri Anda, itu seperti racun di hati Anda yang dapat meledak kapan saja. Tidak mungkin untuk bersaing dengan para bangsawan itu. Sejujurnya, bahkan jika mereka mencurigai Anda sekarang, mereka tidak perlu berpikir untuk menekan Anda, tunggu saja Anda mati karena racun itu. Aku harus mengakui bahwa makhluk-makhluk di negeri dongeng ini, meskipun mereka menggunakan metode yang kejam. Itu juga merupakan metode yang sangat cerdik dan kejam. Semakin banyak Tuan Wen berbicara, semakin putus asa dia. Itu seperti es dingin, perlahan-lahan mengendap di hati Fang Xing. Itu tidak benar. Bagaimana serangga berkepala 9 melakukannya pada awalnya? Fang Xing memiliki kelebihan semakin putus asa situasinya, semakin tenang dia. Pada saat ini, Tuan Wen sudah berduka, tetapi dia mulai memikirkan solusinya. Tentu saja, dia memikirkan serangga berkepala 9. Orang itu juga telah memasuki negeri dongeng ini. Fang Xing tidak percaya bahwa para penguasa itu tidak melakukan apapun padanya, tetapi bagaimana dia bisa melawan malapetaka mental, mencuri kehidupan orang abadi dan melarikan diri. Monster berkepala 9. Tuan Wen tersenyum pahit. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengannya? Sambil berbicara, dia menatap Fang Xing dan mendesah pelan, aku tahu bahwa kamu dan Pangeran Aosan memulai jalan abadi ini untuk menjadi musuh Raja 9 Roh. Tetapi aku benar-benar ingin bertanya kepadamu, apakah kamu benar-benar memahami ibel terhebat dalam 10.000 tahun terakhir di Tianyuan ini? Setan terhebat dalam 10.000 tahun. Fang Xing benar-benar terkejut mendengar perkataan Tuan Wen dan menatapnya dengan tak percaya. Meskipun dia selalu tahu bahwa serangga berkepala 9 sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki nama yang begitu agung. Ya, Raja 9 Roh tidak boleh diremehkan. Meskipun masa hidupnya pendek, kultivasinya sangat mendalam. Saya khawatir dia adalah yang terbaik di bawah orang suci asal surgawi. Selain itu, menurut perkiraan saya, bahkan di antara 9 orang suci asal surgawi, tidak semua orang bisa menghadapinya. Saya kira hanya mereka yang berpangkat tinggi yang memiliki kesempatan untuk menekannya. Setidaknya, Tuan Zilan menyebutkan bahwa bahkan saudaranya, orang suci agung Gouli, sangat takut pada Raja 9 Roh. Dia pernah berkata bahwa di tanah Ibel Ju Utara, hanya orang suci tua Fusang yang bisa menghadapinya. Tuan Wen tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh kerinduan. Serangga berkepala 9 ini, kalian di dunia ini mungkin tidak tahu banyak tentangnya, dan paling-paling kalian hanya tahu cara yang digunakannya untuk merebut Laut Changlan, tetapi aku sudah mengetahuinya. Dia aktif 4.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia hanyalah seorang ibel muda yang telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri. Saat itu, Nanzan belum mengusir ibel, dan dia juga tumbuh di Nanzan. Saat itu, tidak ada klan serangga berkepala 9 di antara 8 garis keturunan klan ibel. Namun dalam 1000 tahun berikutnya, dia dan saudara perempuannya membuat nama besar untuk diri mereka sendiri dan menekan 8 garis keturunan ibel. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mampu? Fang Xing tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ia sendiri juga tumbuh dari nol, dan ia tahu kesulitan yang dihadapi. Itu semua adalah darah dan air mata di setiap langkah, dan ia bahkan memiliki beberapa keberuntungan yang tak terlukiskan di antaranya, yang membawanya pada prestasi hari ini. Ia tidak pernah memandang rendah dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ia cukup mampu. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada orang lain yang dapat memulai dari awal yang sederhana dan naik ke puncak selangkah demi selangkah seperti yang telah ia lakukan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ada desas-desus bahwa serangga berkepala 9 seharusnya menerima warisan kuno. Tuan Wen menceritakan semua yang diketahuinya. Anda juga harus tahu bahwa setelah perang kuno antara orang abadi dan orang suci, orang abadi diusir dari langit berbintang, dan orang suci kehilangan keabadian mereka dan meninggal satu demi satu di Tianyuan. Beberapa dari mereka meninggalkan warisan,
dan Raja Sembilan Roh seharusnya memperoleh sebagian dari warisan itu, dan sangat mungkin itu adalah warisan lengkap dari salah satu orang suci kuno. Legenda mengatakan bahwa dia meminjam warisan itu untuk mendominasi dunia dan mengalahkan semua orang jenius. Namun, dia seharusnya menyadari sesuatu kemudian, dan menghilang di puncak kejayaannya. Dia tidak mencoba membuat garis keturunan serangga berkepala 9 menjadi klan besar di antara para monster. Ketika dia muncul lagi di antara langit dan bumi, dia telah menjadi tamu kehormatan Changlan Hai dan saudara ipar Raja Naga saat ini. Mengenai apa yang terjadi kemudian, saya yakin Anda juga tahu. Saya menduga bahwa Raja Sembilan Roh telah mencapai puncak dalam hal kekuatan dan jiwanya. Itulah sebabnya penguasa negeri dongeng saat itu tidak berani menggertaknya terlalu banyak, dan bahkan ingin memikatnya dengan posisi penguasa naga. Namun, dia jelas tidak tertipu. Saya tidak tahu apakah dia tidak pernah menerima 3 warisan sejak awal, atau apakah dia menyelesaikan malapetaka hatinya dengan jiwanya sendiri. Singkatnya, dia tidak dikendalikan, dan dia tidak melawan negeri dongeng secara langsung, tetapi mencuri kehidupan abadi dan melarikan diri. Harga yang dia bayar adalah dia meninggalkan banyak keponakannya yang mengikutinya. Sayangnya, sungguh disayangkan, kita tidak memahami metode jiwa yang kuat yang dikuasai saudara laki-laki dan perempuan mereka, dan Ibu Naga telah hilang di langit berbintang. Kalau tidak, Ibu Naga akan mewarisi beberapa jiwa dari saudara-saudaranya, dan mungkin dia bisa menyelesaikan malapetaka hatinya. Meski semuanya hanya spekulasi, akhirnya hal itu memberi Fang Xing sedikit pemahaman tentang serangga berkepala 9. Orang itu sungguh luar biasa. Entah negeri dongeng itu takut akan kekuatannya dan tidak memaksanya untuk mewarisi 3 jalan besar, atau dia mengandalkan keterampilan jiwanya yang luar biasa untuk menyelesaikan malapetaka hati setelah mewarisi 3 jalan besar, setidaknya itu membuktikan bahwa orang itu mampu melarikan diri dari negeri dongeng, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuan nyata yang tidak dapat ditandinginya. Tentu saja, apa yang dilakukannya agak kejam dan bengis, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Meskipun ia memiliki kemampuan yang hebat, ia tidak mau bertarung melawan negeri dongeng, jadi ia mengorbankan keponakannya sendiri dan pergi tanpa mempedulikan nyawa mereka. Meskipun ia sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ia tidak mau mengorbankan Lu Shou dan Aolai, jadi ia harus tetap tinggal. Sebenarnya, kalau begitu, kalau kita bisa menemukan Yu Mei Er, maka masih ada harapan untuk terbebas dari musibah jantung itu. Setelah merenung entah berapa lama, Fang Xing tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, alisnya berkerut erat. Metode jiwa yang mereka praktikkan sangat kuat. Memang mungkin untuk melawan atau bahkan menyelesaikan malapetaka hati, tetapi Tuan Wen tersenyum pahit dan berkata, kami terpisah di lautan bintang. Seberapa besar kemungkinan dia bisa selamat? Fang Xing berkata tanpa mendongak, kamu bisa mencapai negeri dongeng hidup-hidup, mereka memiliki roh yang kuat dan dunianya sendiri, mengapa mereka tidak bisa? Tuan Wen tertegun, lalu berkata tetapi, meskipun mereka datang ke sini hidup-hidup, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Dengan kemampuan Ibu Naga Yu Mei Er, dia seharusnya sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan negeri dongeng ini sebelumnya, jadi dia mungkin akan pergi dengan mengambil jalan memutar, atau dia akan menggunakan dunia kecil Tuan Lan untuk bersembunyi dari orang lain dan melarikan diri secara langsung. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini. Apa yang dikatakan Tuan Wen masuk akal, tetapi Fang Xing tetap mengerutkan kening dan tidak setuju. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangguk perlahan, nadanya tidak diragukan. Jika dia selamat, maka dia pasti ada di sini juga, dan pasti tidak pernah pergi. Tuan Wen tercengang, mengapa Anda begitu yakin? Senyum aneh tiba-tiba muncul di bibir Fang Xing. Seorang paman bisa menyerahkan keponakannya, tetapi bagaimana seorang ibu bisa menyerahkan anaknya? Ketika serangga berkepala 9 mencuri kehidupan sang abadi dan melarikan diri, dia meninggalkan banyak bawahan dan keponakannya di negeri dongeng ini, kan? Fang Xing ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kepada Tuan Wen, apakah Anda tahu di mana mereka? Mereka yang ditinggalkan Hydra. Tuan Wen terkejut ketika mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan hati-hati, saya belum pernah melihat orang-orang itu, tetapi saya pernah mendengar tentang mereka. Ketika serangga berkepala 9 datang ke negeri dongeng ini, dia membuang-buang waktu 3 tahun. Selama 3 tahun ini, sebagian besar prajurit, keponakan, dan bawahan yang dibawanya diterima oleh 3 bangsawan dan ditempatkan di sisi mereka untuk berkultivasi. Mereka menyebutnya bimbingan dalam berkultivasi, tetapi sebenarnya semua orang mengerti bahwa mereka seharusnya cukup takut pada serangga berkepala 9 saat itu, jadi mereka menyandera orang-orang itu. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa serangga berkepala 9 begitu kejam. Ketika dia mendapat kesempatan, dia tiba-tiba mencuri nyawa orang abadi dan melarikan diri. Dia hanya meremehkan orang-orang itu. Secara logika, karena serangga berkepala 9 telah melarikan diri, para sandera harus dieksekusi.
Namun, sekarang setelah kupikir-pikir, itu belum tentu terjadi. Bagaimanapun, negeri dongeng ini masih damai dan menyenangkan di permukaan, dan mungkin tidak akan melakukan hal yang begitu kejam. Dan bagi ketiga tuan itu, kultivasi mereka bahkan belum memasuki tahap kesengsaraan. Bahkan jika mereka telah mewarisi Tao, kesengsaraan mental mereka mungkin tidak separah itu, dan mereka tidak akan memahami Tao dengan sangat cepat. Jadi, kurasa orang-orang itu masih ditahan di suatu tempat atas nama pengasingan, kan? Baiklah, kurang lebih begitulah dugaanku. Fang Xing membuat keputusannya, melambaikan lengan bajunya, dan terbang ke langit cari mereka. Tuan Wen buru-buru maju 2 langkah dan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan dengan mereka? Suara tawa keras Fang Xing terdengar dari jauh, tentu saja dia menggunakan putranya untuk menemukan ibunya. Tanpa menjelaskan banyak hal kepada Tuan Wen, Fang Xing telah kembali ke negeri dongeng. Menatap ke depan, ia melihat awan kemerahan dan Gunung Wangsu berada tepat di depan matanya. Ia menginjak awan keberuntungan dan perlahan turun. Kemudian ia berjalan dengan angkuh kembali ke aula meditasi. Pemimpin gunung-gunung Wangsu hanya tersenyum dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Fang Xing. Di dalam aula, 2 murid gemuk di tahap pembangunan fondasi sangat senang melihat Fang Xing kembali, tetapi mereka tidak tahu bahwa guru murahan ini hampir mengkhianati mereka. Kalian kembali sekarang. Fang Xing mengambil keputusan dan melepaskan kedua muridnya, dan juga melepaskan Lu Shou dan Aolai. Karena aku tidak bisa menghentikanmu berlatih, aku tidak akan memaksamu berlatih. Kenapa kau? Begitu Aolai dibebaskan, tanpa sadar dia ingin berbicara, tetapi Fang Xing tiba-tiba menatapnya dan berkata dengan suara dingin, aku adalah saudara iparmu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Kamu tidak dapat memahamiku sekarang, tetapi jika kamu berani meragukanku, aku akan menamparkan wajahmu. Sekarang, kalian berdua dapat berlatih jika kalian mau, dan kalian tidak perlu khawatir tentang hal lain. Singkatnya, aku akan mengawasimu. Awalnya, Lu Shou dan Aolai telah ditekan di dunia kesadaran Fang Xing selama 2 hari, jadi mustahil bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dendam di hati mereka. Namun, sebelum mereka bisa melampiaskan dendam mereka, mereka ditekan oleh ekspresi serius Fang Xing. Selain itu, meskipun mereka memiliki kesengsaraan mental sekarang, mereka tidak gila atau bodoh. Mereka tahu bahwa perilaku Fang Xing sebelumnya adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata teguran untuk sementara waktu. Setelah mendengar kata-kata Fang Xing bahwa mereka harus mundur, mereka hanya saling memandang dan memutuskan untuk mematuhi perintah Fang Xing. Memang benar orang bodoh punya keberuntungan. Itu semua berkat kecerdikanku. Fang Xing tidak dapat menahan senyum pahit ketika melihat kedua orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Dia menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengabaikan mereka. Setelah memikirkan rencananya dengan saksama, dia memanggil anak laki-laki dari Gunung Wangsu lagi dan memintanya untuk menyiapkan 3 kartu magang untuknya. Dia meletakkannya di tangga di depan aula utama dan menunggu dengan tenang hingga hari ketiga tiba. Pada siang hari berikutnya, semua jenis musik peri terdengar di dalam dan luar Gunung Wangsu, semburan suara Buddha, dan monster yang bergemuruh muncul. Ternyata itu adalah 3 penguasa yang telah sepakat untuk bertemu dalam 3 hari. Mereka datang ke sini, masing-masing menempati sebidang langit, dan momentumnya begitu agung sehingga seluruh Gunung Wangsu berlutut. Di luar Gunung Wangsu, ada juga kerumunan orang, termasuk manusia, setan, makhluk abadi, dan Buddha. Beberapa datang untuk menyaksikan upacara tersebut, sementara yang lain datang untuk merayakan. Bagaimanapun, fakta bahwa ketiga raja masing-masing menerima 3 murid tampaknya merupakan peristiwa besar bagi negeri dongeng ini. Terakhir kali peristiwa besar seperti itu terjadi adalah 30 tahun yang lalu. Kerumunan orang mengelilingi Gunung Wangsu, dan itu tampak sangat ramai. Hehe, temanku, apa pendapatmu? Ketiga kereta Dharma masing-masing menempati sebidang langit, menghadap Fang Xing yang sedang duduk di tangga dari jauh. Pemandangannya cukup megah. Namun, Fang Xing, yang duduk di bawah, tetap tenang dan mengambil 3 hadiah magang di sampingnya. Dia berkata dengan hormat, saya sudah mengetahuinya. Jarang sekali 3 guru terhormat menghargai kita begitu banyak sehingga mereka ingin menerima kita sebagai murid mereka. Di mana lagi kita bisa menemukan hal yang begitu baik? Kami bertiga masing-masing telah menemukan metode yang cocok untuk kami, dan kami hanya menunggu untuk menjadi murid dari 3 guru terhormat dan mendengarkan ajaran mereka. 3 hadiah magang sudah siap. Terimalah mereka, tetapi saya harap 3 guru terhormat akan memaafkan saya karena terlalu tidak sabar. Mereka tidak dapat menahan diri dan mulai berlatih. Awalnya saya memanggil mereka untuk melakukan upacara magang, tetapi mereka menolak untuk datang. Oh, setelah mendengar ini, ketiga penguasa itu tidak menunjukkan kemarahan di wajah mereka, tetapi malah sedikit kegembiraan. Penguasa Tao Dade dan penguasa Ibel Dawei saling memandang,
dan kedua indera spiritual mereka meluas ke aula pada saat yang sama. Mereka segera merasakan fluktuasi darah Lu Shou dan Aolai, dan sangat senang. Namun, bagi mereka, semakin banyak orang yang berguna, semakin berat kesengsaraan mental mereka. Kesengsaraan mental Lu Shou dan Aolai begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak berpartisipasi dalam upacara menjadi murid, dan mereka hanya ingin berlatih. Namun, itu berarti bahwa potensi mereka berdua jauh melampaui harapan mereka. Ini adalah hal yang luar biasa. Adapun Buddha Welas Asih Agung, dia menatap Fang Xing dengan sedikit penyesalan, bertanya-tanya mengapa dia memilih orang seperti itu. Dibandingkan dengan kedua orang itu, murid yang saya pilih memiliki tingkat kultivasi terendah, dan kesengsaraan hatinya juga terendah. Jika digunakan di masa mendatang, mungkin akan menjadi yang terlemah. Namun, dengan begitu banyak orang yang menyaksikan upacara tersebut, pertunjukan itu tentu saja harus tetap berlangsung. Ketiga bangsawan itu tampak sangat lembut dan berwibawa. Penguasa Tao itu tertawa dan berkata, untunglah kedua orang bodoh itu begitu berbakti pada kultivasi. Kita lewati saja formalitasnya dan lakukan saja untuk mereka. Setelah upacara magang, kalian bisa menunggu mereka keluar dari pengasingan, lalu pergi ke alam Tao dan alam Ibel untuk berkultivasi masing-masing, dan kalian, pergilah ke alam Buddha. Itu mudah. Fang Xing menyetujuinya dengan santai, dan seolah tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Dia berkata dengan ekspresi aneh, tapi sebelum aku resmi menjadi muridmu, aku harus mengakui sesuatu kepada 3 guru besar. Sayangnya, dalam 3 hari terakhir, aku tidak sengaja melakukan sesuatu yang buruk. Hal buruk apa? Ketiga guru terhormat itu saling berpandangan, lalu Sang Buddha bertanya sambil tersenyum. Tentu saja mereka tahu bahwa Fang Xing telah pergi dari gunung selama 3 hari, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan gaib mereka untuk memata-matainya. Pertama, dengan tingkat kultivasi dan alam mereka, mereka tidak dapat memata-matai Fang Xing tanpa dia sadari. Jika mereka memaksakan diri untuk mengawasinya, dia mungkin akan curiga. Kedua, di negeri dongeng ini, secara alami ada orang-orang yang mengendalikan segalanya, jadi mereka bertiga tidak perlu khawatir tentang hal itu. Oh, aku membasmi seorang pria. Fang Xing mendesah pelan, tampak amat menyesal. Ceritakan padaku. Sang Buddha juga bertukar pandang dengan 2 raja lainnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bagus. Fang Xing mengangguk setuju, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan marah, dalam perjalanan ke sini dari Tianyuan, seorang orang menyebalkan bernama Wen mencoba membasmiku. Aku beruntung bisa selamat. Kupikir dia sudah mati di Lautan Bintang, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di negeri dongeng ini. Dia bahkan membanggakan kepadaku bahwa semua dendam lama dan baru telah terhapus, dan bahwa dia akan menjagaku di negeri dongeng ini. Haha, sungguh lelucon, apakah aku membutuhkannya untuk menjagaku? Ada 3 tipe orang yang paling kubenci dalam hidupku. 1 adalah mereka yang ingin membasmiku, 2 adalah mereka yang ingin menindasku, dan 3 adalah mereka yang ingin menindas teman-temanku. Dia memiliki hampir semua dari ketiga sifat ini. Mengapa aku harus bersikap sopan? Aku akan membasminya saat dia tidak memperhatikan. Kata-kata ini diucapkannya dengan penuh percaya diri, tetapi membuat ketiga guru itu tercengang. Pria bermarga Wen yang kamu bicarakan adalah Wen Dingyuan dari Tianyuan, kan? Setelah sekian lama, akhirnya Master Tao Dade berbicara dengan sungguh-sungguh 30 tahun yang lalu, orang ini pernah memujaku sebagai gurunya dan ingin mempelajari Jalan Agung. Oh, maaf. Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Fang Xing tersenyum dan meminta maaf, namun dia tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Apalagi yang dapat saya lakukan? Ketiga bangsawan itu mengutuk Fang Xing dalam hati mereka karena kepo. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pembasmian Tuan Wen? Namun, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, jadi jika dia mati, ya sudah mati saja. Apakah mereka benar-benar bisa menuntut pertanggungjawabannya? Jika Fang Xing tidak menyebutkannya, tidak akan ada seorang pun yang bertanya kepadanya, tetapi dia mengatakannya dalam situasi ini, yang memaksa orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menutupinya. Kebencian dan dendam lama adalah hambatan. Orang yang mencari kebenaran tidak boleh terlalu terobsesi. Di masa depan, Anda akan. Ketiga bangsawan itu tidak punya pilihan selain mengucapkan beberapa kata manis untuk menutupinya, tetapi tujuan sebenarnya Fang Xing terungkap saat ini. Dia tersenyum dan berkata, meskipun itu adalah rintangan Ibel, itu juga rintangan Ibel yang harus diselesaikan. Kalau tidak, aku akan mengkhawatirkannya setiap hari, jadi bagaimana aku bisa memiliki pikiran untuk berlatih? Ketiga bangsawan, dan biksu guruku yang terkasih, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyimpan dendam semalam sejak aku masih kecil. Jika aku marah hari ini, aku akan membasminya malam itu. Orang bermarga Wen ini telah terbasmi, tidak apa-apa,
tetapi ku dengar bahwa sekelompok bawahan dan keponakan dari orang menyebalkan besar serangga berkepala 9 itu masih dipenjara di negeri dongeng kita, kan? Wow, nama serangga berkepala 9 begitu tersohor di negeri dongeng sehingga saat namanya disebut, langit dan bumi langsung hening, lalu terjadilah kegemparan. Orang-orang itu dan saya memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Fang Xing mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan suaranya menyebar ke seluruh alam. Jika aku tidak membasmi mereka, aku rasa aku tidak akan berhasil di jalan ini. Saya belum pernah melihat magang seperti itu. Dia ingin membasmi orang bahkan tanpa status yang ditentukan. Dan jika kau benar-benar ingin membasmi orang, maka basmi saja mereka. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, bagi ketiga bangsawan, keponakan dan bawahan yang ditinggalkan oleh serangga berkepala 9 itu hanyalah pengorbanan. Faktanya, mereka jauh kurang penting daripada Fang Xing dan 3 lainnya. Selain itu, dalam hal kejahatan, orang-orang ini adalah kaki tangan serangga berkepala 9, jadi membasmi mereka tidak masalah. Namun, poin pentingnya adalah agak sulit untuk mengatakannya di depan semua orang di aula. Ketiga bangsawan, yang selalu menunjukkan diri mereka sebagai orang abadi, tidak bisa begitu saja menyetujuimu dan berkata tidak masalah, silakan basmi orang-orang itu untuk melampiaskan amarahmu, selama mereka dapat mengikutiku untuk berkultivasi Tao dengan jujur. Benar-benar konyol. Bagi seorang kultivator, menyehatkan pikiran adalah hal terpenting. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kejam? Ketiga bangsawan itu terdiam cukup lama karena perkataan Fang Xing. Kemudian, guru besar Tao itu berteriak dingin dan memarahi Fang Xing, jangan menyimpan dendam dalam hatimu. Berlatihlah dengan baik. Jika ada kesempatan, kami akan mengizinkanmu bertemu dengan orang-orang itu dan menyelesaikan dendam ini. Namun, menyimpan dendam seperti ini tidak akan menguntungkan latihanmu. Aku harap kamu dapat menahan niat membasmimu di masa depan dan mengembangkan pikiran dan karaktermu di negeri dongeng. Haha, oke, Fang Xing sudah menduga jawaban ini. Dia tersenyum dan berkata, kapan kamu akan mengizinkanku bertemu mereka? Kita akan membahas ini dengan hati-hati. Mengapa kamu begitu cemas? Ketiga bangsawan itu saling berpandangan, menegur Fang Xing dengan nada serius, lalu pergi bersama-sama. Haha, apakah kamu tidak lelah berpura-pura? Fang Xing mencibir, menatap ketiga tuan yang berjalan pergi dengan sedikit ketidakpastian, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa ketiga bangsawan ini tidak akan menyetujui permintaannya di depan begitu banyak orang, tetapi dia juga tahu bahwa mereka pasti akan menyetujui permintaannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana. Bagaimanapun, adalah adil dan tepat bahwa mereka ingin menjadikan mereka bertiga sebagai murid. Dia adalah satu-satunya variabel, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ingin menenangkannya dengan cepat. Selain itu, Lu Shou dan Aolai sudah mulai berlatih, dan mereka dapat merasakan bahwa malapetaka mentalnya semakin berat. Mereka juga dapat merasakannya, jadi mereka tidak akan terlalu curiga padanya. Dan sekarang, berita bahwa dia akan membasmi keponakan serangga berkepala 9 telah menyebar melalui tempat kejadian ini. Fang Xing tidak percaya bahwa beberapa orang dalam kegelapan masih bisa duduk diam. Jika Ibu Naga masih berada di negeri dongeng, bagaimana dia bisa duduk dan melihatnya membasmi anak-anak dan cucu-cucunya? Wanita ini sudah berkomplot melawanku saat kita berada di Xinghai, jadi sekarang giliranku untuk berkomplot melawannya, kan? Aneh, kenapa anak ini begitu haus darah? Apakah dia benar-benar ingin membasmi keponakan serangga berkepala 9 sebelum dia bisa berkultivasi? Pada saat ini, ketiga penguasa yang telah meninggalkan negeri dongeng juga sedang mendiskusikan sesuatu, dan nada bicara mereka penuh dengan keraguan. Menurutku, kita tidak perlu memperhatikan anak ini. Di antara tiga makhluk Tianyuan yang datang kali ini, dua lainnya dapat dikendalikan, tetapi dia sangat merepotkan. Dia jelas telah menerima warisan sejak lama, tetapi dia selalu menolak. Dia tidak jinak seperti yang kita harapkan. Menurutku, dia bukan orang yang mudah dihadapi. Mungkin dia adalah serangga berkepala 9 kedua. Jika kita terlalu bergantung padanya, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Menurutku, kita harus mengabaikannya saja dan membiarkannya membuat masalah. Cepat atau lambat, dia akan ditelan oleh racun Tao. Raja Ibel yang agung dan perkasa berbicara dengan suara dingin, menunjukkan sedikit rasa jijik terhadap pihak lain. Ya, dengan pelajaran tentang serangga berkepala 9 di depan kita, kita harus lebih berhati-hati. Master Tao Dade pun mengangguk pelan, menyetujui pendapat Raja Ibel. Mereka semua hampir cerdas, jadi wajar saja mereka tidak sebodoh itu. Mereka tidak akan percaya sepatah kata pun yang diucapkan Fang Xing, atau setidaknya mereka tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Fang Xing bertekad untuk membasmi keponakan serangga berkepala 9, mereka tidak mau bekerja sama dengan Fang Xing dari lubuk hati mereka. Pertama, mereka pikir itu merepotkan,
Dan kedua, mereka khawatir Fang Xing akan melakukan sesuatu yang jahat dan merusak rencana mereka pada akhirnya. Namun, mereka berdua setuju, tetapi Sang Buddha di samping mereka merasa kesal. Sang Buddha yang tersenyum masih tersenyum, tetapi senyumnya tampak menyeramkan dan menyeramkan. Kalian berdua berbicara dengan enteng, tetapi di mana kalian menempatkanku? Kali ini, ada 3 murid, dan kebetulan 1 untuk masing-masing dari kita bertiga. Kalian berdua berhasil, tetapi giliranku, tetapi kalian bersembunyi di samping dan menonton lelucon itu. Hei, sejujurnya, semakin aku melihat anak ini, semakin aku pikir dia cocok untuk menjadi korban bagi ajaran Buddhaku. Aku tidak peduli dengan putra atau keponakan serangga berkepala 9 atau cermin serangga berkepala 9. Lebih baik aku menghiburnya dan membiarkannya berlatih dengan cepat. Setelah mendengar sabda Sang Buddha, Dewa Tao Agung dan Dewa Setan Agung sama-sama ragu-ragu. Sang Buddha mencibir, jangan anggap enteng. Meskipun anak itu juga telah terinfeksi oleh racun Buddhaku dan akan menjadi biksu yang berperilaku baik cepat atau lambat, semakin lama dia menolak, semakin banyak masalah yang akan terjadi padaku. Aku tidak takut bahwa pengorbanan yang kupersembahkan kepada penguasa wilayah tidak akan sebaik yang kalian berdua persembahkan, tetapi aku ingin tahu, jika penguasa wilayah tahu bahwa kalian dengan sengaja menolak untuk bekerja sama dan mengubah pengorbanan yang seharusnya dipersembahkan kepadanya menjadi pengorbanan yang setengah jadi, aku pasti akan sedikit menderita, tetapi apakah kalian berdua dapat melarikan diri dengan apapun? Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan penguasa Tao dan penguasa Ibel pun mengubah ekspresi mereka. Setelah waktu yang lama, mereka mendesah pelan. Baiklah, baiklah, biarkan saja. Jangan biarkan dia membasmi semua korban yang belum dewasa. Haha, saudara muda Fang Xing, guru baru saja mengirim pesan. Beliau tahu bahwa tidak mudah bagimu untuk berlatih dan bahkan lebih sulit bagimu untuk melampauinya karena obsesi di dalam hatimu. Beliau tidak tega melihatmu tenggelam dalam lautan dosa dan ingin melihatmu memiliki hari kebebasan. Beliau ingin menyelesaikan kebencian antara kamu dan Raja-Raja Naga kecil di Laut Changlan. Beliau berharap kamu dapat bertemu dengan mereka. Besok pagi, saya akan datang lagi dan membawamu ke Sungai Langit Hitam tempat mereka dipenjara. Saya harap ketika kamu bertemu dengan putra dan cucu naga itu, kamu dapat berbicara baik-baik dengan mereka untuk menyelesaikan kebencian dan berhenti mengkhawatirkannya. Pada malam setelah ketiga guru terhormat pergi, Bu Chen, seorang murid Buddha welas asih agung, datang ke Gunung Wangsu untuk menemui Fang Xing. Meskipun biksu itu terus berbicara tentang menyelesaikan dan memaafkan, Fang Xing mendengar sesuatu yang tidak biasa. Tampaknya beberapa orang benar-benar ingin saya berlatih lebih cepat dan tidak sabar untuk menyetujui semua permintaan saya. Tetapi bahkan sampai pada titik ini, dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kekhawatirannya. Pada malam hari, ia duduk bersila di pintu masuk aula, dengan kendi anggur di sampingnya, dan menunggu dengan tenang sepanjang malam. Dia menunggu ibu naga menemukan cara untuk menghubunginya. Keponakan-keponakan dari serangga berkepala 9, yaitu, para pangeran naga yang sebelumnya menempati istana naga Laut Changlan, seperti Ao Kuang, Ao Bai, Del. Semuanya adalah putra kandung dari ibu naga Yu Meir. Fang Xing tidak percaya bahwa ibu naga bisa begitu keras hati sehingga dia akan melihat mereka di penjara di negeri dongeng, di ambang hidup dan mati, tetapi tidak akan membantu menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dalam tebakannya, jika ibu naga selamat dari lautan bintang dan datang ke negeri dongeng ini, maka dia pasti belum pergi, dan pasti bersembunyi dalam kegelapan, memikirkan cara untuk menyelamatkan putra-putranya. Selama keturunan naga itu masih ada, berarti dia belum berhasil. Pada saat ini, Fang Xing ingin memaksanya untuk bertemu dengannya sehingga dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Sejujurnya, metode ini tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi Fang Xing tetap melakukannya. Meskipun sekarang dia tidak punya bukti apakah ibu naga ada di negeri ajaib ini, dia tetap memutuskan untuk melakukan ini. Jika berhasil, dia bisa memaksa ibu naga keluar dan memaksanya bekerja sama dengannya. Kalau tidak berhasil, maka aku akan membasmi saja para keturunan naga berdarah campuran itu, dan aku tidak akan merasa buruk juga. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia menunggu hingga awal hari kedua, ketika Fang Xing membuka matanya, hanya untuk mendapati segala sesuatu di sekitarnya sunyi, tanpa perubahan apapun. Ibu naga tidak menghubunginya dengan cara apapun. Dia tidak tahu apakah wanita ini benar-benar tidak berada di negeri ajaib atau dia bertekad untuk tidak menangis sampai dia melihat peti mati dan menolak untuk menemuinya. Fang Xing tidak peduli. Dia perlahan berdiri dan meregangkan tubuh, lalu menendang toples anggur di sampingnya. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu tidak muncul, aku akan membuatmu menderita. Ketika dia mengatakan hal ini, suaranya penuh dengan niat membasmi, dan ekspresinya tidak pernah sedingin ini. Tetapi tepat setelah memasuki aula,
dia mendengar suara berdenting di luar ambang pintu, dan sebuah batu kecil menggelinding masuk. Itu adalah batu kecil yang tidak mencolok tetapi tampak terlihat di mana-mana. Tetapi ketika Fang Xing melihat batu kecil itu, ekspresinya agak membeku, lalu dia tertawa pelan. Kamu akhirnya muncul. Dia menatap kerikil itu dan berbicara lembut. Tak seorang pun menjawabnya, namun sehelai rambut muncul entah dari mana dan dengan lembut lewat di depannya. Fang Xing mengulurkan dua jarinya, menjepit rambut itu, lalu dengan lembut memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Tahukah kau seberapa besar risiko yang kau ambil dengan memaksaku menemuimu seperti ini? Fang Xing mengumpulkan rambut itu ke dalam kesadarannya dan menemukan perubahan yang mengejutkan. Tiba-tiba ia menunjukkan kekuatan magis dan kemudian berubah wujud menjadi seorang wanita. Itu adalah ibu naga yang mempesona, tetapi sosoknya samar. Itu jelas merupakan suatu inkarnasi. Terlebih lagi, ia adalah jenis inkarnasi yang takut diperhatikan orang lain, sehingga ia membatasi kekuatan spiritualnya semaksimal mungkin. Sampai batas tertentu, ia hanya bisa digunakan untuk menyampaikan beberapa pesan. Aku tidak peduli seberapa berisikonya bagimu. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, maka kamu juga tidak akan melakukannya dengan baik. Fang Xing mendongak ke arah ibu naga Yu Meier dan mencibir, kapan kamu datang ke negeri dongeng? 30 tahun yang lalu. Ibu naga Yu Meier menjawab dengan sangat jujur, dan berkata dengan suara rendah sebenarnya, ketika si idiot bermarga Wen itu datang ke negeri dongeng, kami juga datang. Namun, tidak seperti dia yang dengan gegabah menerobos masuk ke sini, ketika kami memasuki negeri dongeng ini, aku merasakan sisa napas saudaraku di sini, jadi kami tidak muncul. Kami ingin mengamati terlebih dahulu dan membiarkan si idiot itu menjelajahi jalannya, tetapi kami tidak menyangka bahwa hal-hal yang terjadi selanjutnya begitu mengerikan. Kami tidak berani muncul lagi dan bersembunyi di dunia kecil selama 30 tahun. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan selama 30 tahun. Fang Xing tertawa dan menatap ibu naga dengan sedikit jijik. Aku sudah memikirkan semua situasinya. Aku akan menyelamatkan orang-orang saat konferensi Dao dimulai. Ibu naga menjawab dengan lembut, lalu menatap Fang Xing dengan penuh kebencian sampai kau menggunakan cara yang begitu kejam dan berbahaya. Jangan bilang begitu. Fang Xing merasa sedikit malu, lalu tertawa sinis. Aku hanya sedikit tidak tahu malu, tidak kejam, kan? Sulit bagi keduanya untuk mencapai konsensus apakah Fang Xing kejam atau tidak tahu malu. Setelah keheningan yang canggung, Fang Xing memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Dia melirik ibu naga dengan tenang, terbatuk kering, dan berkata, tidak perlu membuang waktu. Karena kamu telah bersembunyi di kegelapan selama 30 tahun terakhir, kamu pasti sangat mengenal negeri dongeng. Kamu juga pasti tahu bahwa kami ada di sini. Haha, jika tebakanku benar, kamu pasti bersembunyi di kegelapan untuk menonton lelucon itu, kan? Ngomong-ngomong, jika itu aku pasti akan melakukan hal yang sama. Atau, kamu hanya menunggu kami untuk membantumu mengalihkan perhatian negeri dongeng sehingga kamu dapat menyelamatkan orang-orang. Haha, ngomong-ngomong, karena aku memaksamu keluar, kamu tahu apa yang ingin aku lakukan padamu, kan? Sambil berbicara dengan lembut, dia menatap ibu naga dari atas sampai bawah. Katakan pendapatmu. Kau ingin aku membantumu menyingkirkan racun itu. Jawaban ibu naga sangat jelas dan ringkas, tetapi ada sarkasme yang tak terkatakan di wajahnya saat dia berbicara. Fang Xing mengangguk sedikit dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa jika kau tidak dapat membantuku, aku akan membasmi semua putramu, kan? Ekspresi ibu naga berubah drastis, bahkan menampakkan ekspresi dingin yang mengerikan. Fang Xing menatapnya langsung, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Begitu melihat ekspresi ibu naga, Fang Xing tahu bahwa wanita ini tidak akan mau bekerja sama dengannya begitu saja, dan bahkan tidak akan mengatakan kebenaran begitu saja. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi dia memaksanya ke sudut hanya dengan satu kalimat. Selama kamu tidak mau membantuku, aku pasti akan membasmi semua putramu. Selama kamu tidak bisa membantuku, aku pasti akan membasmi semua putramu. Sesederhana itu. Kita bukan teman. Jadi, wajar saja kalau kita tidak punya hubungan apa-apa. Jadi, kamu harus tahu kalau apa yang kukatakan itu benar, kan? Menghadapi tatapan tajam ibu naga, Fang Xing hanya tersenyum lembut dan berkata demikian. Ibu naga terdiam. Ia benar-benar tak berdaya menghadapi Fang Xing. Ia telah mencoba merencanakan untuk melawannya di Laut Bintang, tetapi Fang Xing berhasil lolos dan meninggalkan mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa Fang Xing akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk tidak hanya melarikan diri, tetapi juga memusnahkan seluruh Laut Bintang. Ia hampir terpengaruh. Kemudian, ia tiba di negeri dongeng lebih awal. Di bawah sapuan kesadaran yang ada di mana-mana di negeri dongeng, ia menghabiskan 30 tahun penuh untuk mencari tempat di mana putra-putranya dipenjara. Ia juga membuat rencana yang matang untuk menyelamatkan mereka.
Namun, ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, ia akan dipaksa keluar oleh orang ini. Orang menyebalkan kecil ini jelas bukan orang baik. Dia adalah tipe orang yang jika dia mendapat masalah, pasti akan menyeret orang lain ikut tertimpa masalah. Menyadari hal ini, Ratu Naga tidak meragukan kata-katanya sedikit pun. Aku tahu cara menghilangkan racun itu. Setelah terdiam cukup lama, Ibu Naga pun berbicara perlahan, tapi kau harus membantuku menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu. Setelah mendengar paruh pertama kalimat Ibu Naga, Fang Xing tampak agak rileks, dan hampir merasa tidak berdaya. Setelah sekian lama menanti dan menunggu, akhirnya saya mendapat jawaban. Rasa stres yang tiba-tiba menghilang begitu kuat. Namun setelah mendengar bagian kedua dari perkataan Ibu Naga, dia mencibir lagi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jangan saling memperlakukan sebagai orang bodoh, oke? Apakah aku benar-benar sebodoh itu? Hanya karena perkataanmu yang tidak relevan, aku pergi untuk membantumu menyelamatkan orang-orang dengan sepenuh hati, dan setelah menyelamatkan orang-orang, kau hanya mengabaikanku begitu saja. Apakah kau pikir ada hal yang begitu baik di dunia ini? Sang Ibu Naga mengerutkan kening jadi, apa yang kau inginkan? Fang Xing menjawab dengan lugas, bantu aku menyelamatkan dua orang di sana terlebih dahulu, baru aku akan membantumu menyelamatkan para orang menyebalkan itu. Ketika Ibu Naga mendengar kata orang menyebalkan, alisnya terangkat dan dia marah. Namun setelah beberapa saat, dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, setelah aku membantumu menyelamatkan orang, apakah kamu ingin mengkhianatiku? Kamu tidak bodoh, tetapi aku juga tidak bodoh. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Xing menjawab dengan tenang, setiap kali aku menghadapi negosiasi yang sulit, aku hanya bisa memanfaatkannya. Begini kesepakatannya, kau sembuhkan mereka terlebih dahulu, baru aku akan membantumu menyelamatkan orang. Paling buruk, aku bisa bersumpah bahwa aku tidak akan berbohong padamu. Kamu berharap, Anda memiliki beberapa putra. Fang Xing tiba-tiba meninggikan suaranya dan menatap Ibu Naga, aku bisa membasmi mereka satu per satu sampai kamu merasakan sakit. Anda, Sang Ibu Naga tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi semua orang dapat melihat kemarahan yang terpendam di matanya. Setelah sekian lama, Ibu Naga akhirnya menghela napas pelan, seolah-olah akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa memanfaatkan Fang Xing dalam negosiasi. Salah satu dari mereka tidak tahu malu, dan yang lainnya licik. Jelas, yang licik tidak dapat dibandingkan dengan ketidaktahuan Fang Xing dalam banyak aspek. Meskipun ia merasa dirugikan, ia hanya bisa mengikuti rencananya. Setelah mempertimbangkan cukup lama, ia menghela napas pelan dan berkata, lupakan saja. Pada titik ini, bahkan jika kita memiliki kebencian yang mendalam, kita harus melarikan diri dari negeri dongeng ini terlebih dahulu. Mengapa kita harus saling berhadapan dengan begitu tajam? Aku tidak akan berbohong kepadamu lagi. Aku punya cara untuk mengatasi racun itu, tetapi aku tidak dapat menyembuhkannya secara langsung. Aku hanya bisa memberitahumu. Ceritakan padaku. Fang Xing terus maju, tidak berani bersantai sedikit pun. Ibu Naga juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, kamu harus bersumpah terlebih dahulu. Jika kamu melakukan pertukaran ini, kamu akan membantuku menyelamatkan orang-orang. Aku bersumpah, jika aku mengingkari janjiku, aku akan membiarkan serangga berkepala 9 itu melewati jalan abadi dengan lancar dan menjadi abadi. Fang Xing melanjutkan tanpa ragu-ragu, yang membuat Long Mu tercengang. Sebenarnya tidak sulit untuk berubah menjadi racun itu. Ibu Naga merenung sejenak lalu menjawab, semakin tinggi kultivasimu, semakin kuat racunnya, jadi selama kamu menyebarkan kultivasimu. Pah! Sebelum Ibu Naga selesai berbicara, Fang Xing, yang sedang memegang kendi anggur dan minum perlahan sambil mendengarkan kata-katanya, tiba-tiba melemparkan kendi anggur itu ke kakinya. Pecahan-pecahan yang bercampur dengan anggur itu berhamburan kemana-mana, membuat Ibu Naga sangat takut sehingga dia tidak dapat mengucapkan kata-kata berikutnya. Wanita jalang, jika kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Mata Fang Xing sangat dingin saat dia menatap Ibu Naga. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tidak ada kepalsuan dalam kemarahan di hatinya. Ibu Naga telah bertindak sejauh itu dengan mencoba mempermainkannya. Apa yang dia katakan saat ini adalah metode penyebaran kekuatan yang telah disebutkan Tuan Wen kepadanya di awal. Selama kekuatan itu tersebar, racun Tao secara alami akan hilang. Siapa yang tidak mengerti ini? Apakah dia masih membutuhkan wanita ini untuk berbicara omong kosong? Fang Xing sudah gugup sejak awal, dan setelah dimanipulasi oleh Ibu Naga, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura, dan langsung saja menghancurkan harga dirinya di tempat. Hei! Apa yang membuatmu begitu marah? Takut dengan kemarahan Fang Xing yang tiba-tiba, ekspresi Ibu Long berubah. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lembut dan mengubah nada suaranya,
berkata, aku tidak mengatakan bahwa menyebarkan kultivasimu adalah satu-satunya cara. Hanya saja metode ini adalah yang paling sederhana. Selain itu, ada metode lain, tetapi tidak sesederhana ini, dan tersedia untuk semua orang. Melihat Fang Xing menatapnya dengan pandangan ambigu, tanpa ada niat untuk berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan, kamu begitu percaya padaku, apakah karena pelarian saudaraku dari negeri dongeng memberimu harapan? Fang Xing tetap tenang dan bahkan tidak mengangkat alisnya. Ibu naga berkata tebakanmu benar, saudaraku memang telah melenyapkan semua racun Tao. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, atau, dengan kata lain, dia sama sekali tidak pernah terinfeksi oleh racun itu. Hari sudah mulai terang. Saat Biksu Buchen datang menemuiku, sudah waktunya untuk berangkat. Kau boleh bicara omong kosong sebanyak yang kau mau. Fang Xing tidak tahan lagi dengan ketegangan wanita itu, jadi dia berkata dengan dingin. Ibu naga benar-benar terkejut, raut wajahnya yang angkuh sedikit berkurang, dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kenapa repot-repot. Aku akan katakan yang sebenarnya, cara untuk mengatasi racun Tao itu sangat sederhana. Racun Tao itu hanyalah semacam malapetaka mental. Itu karena kamu ingin mendapatkan Tao tetapi tidak memilikinya, dan warisan di negeri dongeng ini telah mengarahkanmu ke arah mencari Tao, jadi kamu akan dikutuk, dan kamu akan jatuh semakin dalam sampai kamu benar-benar berada di jalan yang salah. Hehe, ini seperti kamu telah melajang selama setengah hidupmu, dan tiba-tiba seorang gadis cantik yang lembut menanggalkan pakaiannya di depanmu dan berpose genit. Begitu kamu marah, kamu akan menerkamnya bahkan jika kamu tahu ada yang mencurigakan. Dahi, tidak peduli seberapa tegang situasinya, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak setelah mendengar analogi ini. Ekspresinya menjadi sangat luar biasa. Kemudian dia mengacungkan jempol dan memuji dengan tulus analogi ini benar-benar hebat. Aku yakin padamu kali ini. Saat dia berbicara, dia melihat ibu naga dari atas ke bawah dan mendesah jika aku tidak tahu bahwa kamu adalah ibu dari beberapa anak, mungkin aku akan menerkammu sekarang. Cek, aku ibu mertuamu. Ibu naga meludahi Fang Xing dan tampak sedikit malu, wajahnya merah seolah-olah darah hendak menetes keluar. Meskipun analogi ini agak vulgar, logikanya seperti ini, jadi mudah untuk diselesaikan. Selama Anda mendapatkan Tao yang sejati, maka racun Tao yang dipaksakan kepada Anda oleh orang lain secara alami akan teratasi dengan sendirinya. Haha, alasan mengapa saudara saya tidak akan tertipu oleh orang-orang itu bukanlah karena seberapa kuat kekuatan spiritualnya, tetapi karena ia telah memiliki Tao sendiri dan kebal terhadap semua kejahatan, jadi racun Tao itu tidak berguna baginya. Setelah saya menyelamatkan anak-anak saya juga akan menggunakan metode ini untuk membiarkannya berhenti berlatih untuk sementara waktu dan bermeditasi pada Tao. Ketika ia memiliki caranya sendiri yang hebat dan memahami metodenya sendiri, ia dapat terus berlatih. Aku punya caraku sendiri. Fang Xing benar-benar tertegun, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Itu benar, sekarang dia sangat berpengetahuan dan secara alami dapat membedakan kebenaran dari yang salah. Begitu dia mendengar apa yang dikatakan Ibu Naga, dia tahu itu benar. Itu hanya jalan. Berapa banyak orang yang ingin mencari Tao tetapi tidak dapat menemukannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memperoleh Tao sendiri? Aku sudah bicara banyak, biar aku beri kau satu pelajaran lagi. Ibu Naga tersenyum dan menambahkan, jika kamu ingin mencapai Tao, sebenarnya ada arah yang harus diikuti. Warisan dari 3 agama adalah jalan untuk mencari Tao. Namun, itu mengarah pada Tao orang lain. Jika kamu mempraktikkan warisan dari 3 agama tetapi gagal memahaminya sepenuhnya, maka kamu akan membuat pakaian pengantin untuk orang lain. Tetapi jika kamu benar-benar dapat memahaminya secara menyeluruh dan menyadari Taomu sendiri, maka mereka akan dikendalikan olehmu. Mengenai apakah kamu benar-benar dapat memahaminya, itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Melihat Fang Xing yang sedang melamun, Ibu Naga tersenyum dan berkata, pada akhirnya, ada 3.000 jalan besar, tetapi semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Banyak prinsip yang saling terkait. Kamu harus dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam apa yang aku katakan. Mengenai Dao Miasma, hanya ini yang dapat aku lakukan untukmu. Paling-paling, aku hanya dapat menunjukkan jalan yang jelas. Jika kamu ingin benar-benar menyelesaikannya, itu masih tergantung padamu. Pikirkan baik-baik. Jika kamu terus menunda latihanmu, itu hanya akan sedikit memperlambat kecepatanmu memasuki Dao Miasma. Itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Sebaliknya, kamu harus lebih berani dan berlatih secara langsung. Selain itu, jika kamu dapat mempraktikkan 3 warisan, kamu mungkin dapat membalikkan keadaan. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi lebih serius. Untuk membantuku, kau harus ingat bahwa tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang. Putra-putraku telah dipenjara di bagian hilir sungai Black Sky. Dalam 30 tahun terakhir,
aku telah menemukan lokasinya. Sayangnya, ada keberadaan yang sangat misterius di bagian hulu sungai Black Sky. Rohnya begitu kuat sehingga mengetahui segalanya. Ketika ia memperhatikanmu, seluruh negeri dongeng sulit disembunyikan. Hanya dunia kecil yang mandiri yang dapat diisolasi darinya. Ketika dia masih di Black Sky River, aku tidak berani menyelamatkannya, tetapi aku juga menemukan bahwa setiap 10 tahun, dia akan meninggalkan Black Sky River sekali untuk menghadiri konferensi diskusi Dao, jadi aku telah menunggu kesempatan ini, menunggunya meninggalkan Black Sky River kali ini. Kamu baru saja bersumpah dengan sumpah yang beracun. Aku telah membantumu, jadi kamu tentu harus membantuku. Aku tidak berharap kamu mempertaruhkan nyawamu untukku. Aku hanya berharap kamu dapat melakukan yang lebih baik dan mengalihkan perhatiannya selama konferensi diskusi Dao sehingga aku dapat menyelamatkan anakku. Sampai sekarang, setelah banyak intrik, Ibu Naga akhirnya memberitahu Fang Xing semua rencananya. Setelah itu, Fang Xing bersorak dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya, serta menghafal semua pengaturan di negeri dongeng. Lalu keduanya mengucapkan selamat tinggal. Kekuatan spiritual klon Ibu Naga menghilang, dan berubah menjadi sehelai rambut lagi, melayang ke tanah. Tidak seorang pun dapat menolong orang lain, jadi saya hanya dapat menyingkirkan racun Tao itu sendiri. Jika kamu mengolah keterampilan sihir warisan itu hingga tingkat ekstrim, atau bahkan menembusnya, kamu dapat membalikkan keadaan. Fang Xing dengan lembut mengulangi nasihat yang sangat berharga yang didapatnya dari Ibu Naga, lalu perlahan duduk bersila dengan ekspresi serius. Bukankah itu berarti bahwa selain kita bertiga yang membantu diri kita sendiri, tidak ada orang lain yang dapat membantu orang lain? Apakah kau benar-benar menceritakan semua yang kau ketahui padanya? Setelah klon Ibu Naga menghilang dari dunia kesadaran Fang Xing, batu kecil yang menggelinding ke aula tempat Fang Xing berada ditinggalkan begitu saja. Ada banyak sekali pembudidaya di seluruh gunung, tetapi tidak seorang pun memperhatikan tempat ini. Keberadaan di batu kecil itu juga sangat hati-hati. Baru setelah mereka jauh dari Gunung Wangsu dan tiba di sebuah lembah yang tidak ada seorang pun yang memperhatikan, orang-orang di dalamnya berhenti dan kemudian mulai berdiskusi dengan suara pelan. Jelas sekali itu suara Tuan Lan yang bertanya. Saya sudah memberitahunya apa yang harus saya katakan kepadanya. Apakah dia bisa menyelesaikannya sendiri? Itu terserah dia. Jawaban Ibu Naga santai dan sedikit bangga. Kita harus berhati-hati. Setan kecil itu jelas bukan orang yang senang melihat dirinya dalam kesulitan sementara orang lain makmur. Jika dia merasa tidak ada cara untuk melarikan diri dari rawa negeri dongeng ini, kurasa dia pasti akan menemukan cara untuk menghancurkan rencana kita sepenuhnya. Akan lebih baik baginya jika semua orang mengalami kesulitan bersama. Jadi, kurasa kita harus benar-benar membantunya. Terlepas dari apakah kita musuh atau teman, mari kita tunggu sampai kita meninggalkan negeri dongeng dan mencapai langit berbintang, lalu kita bisa bertarung melawan sihir secara menyeluruh. Tuan Lan mendesah, jelas bahwa kedua belah pihak adalah lawan, tetapi saat ini, dia mulai bergerak ke arah Fang Xing. Ketika Ibu Naga mendengar ini, dia mendesah pelan dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu kebenaran ini? Semua yang kukatakan kepadanya tadi berasal dari lubuk hatiku, tanpa kepalsuan. Racun Dao memang seperti ini. Orang lain tidak bisa membantu sama sekali. Hanya jika kamu mengolah Dao Agung sendiri, kamu tidak akan tertipu oleh racun Dao orang lain. Jika mereka ingin menembus racun Dao, mereka hanya bisa mengolah 3 warisan hingga ekstrim, atau bahkan menerobos. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka ditakdirkan untuk dikendalikan oleh orang lain. Jika mereka bisa menerobos, tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja ketika aku memberitahunya hal ini, aku agak pendiam. Bukannya aku tidak ingin memberitahunya, tetapi aku takut dia akan meragukannya. Mengira, Tuan Lan agak tertegun setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Naga. Sang Ibu Naga mendesah dan berkata, ya, sedikit yang kusimpan itulah yang bisa memaksanya mati. Apakah kau yakin bahwa Ratu Naga benar-benar telah menceritakan semua yang diketahuinya kepadamu? Pada saat ini, di dunia kesadaran Fang Xing, Tuan Wen yang kurus dan melarat telah dipanggil oleh Fang Xing. Dia mendengarkan kata-kata Fang Xing dengan linglung. Dengan pengetahuannya, dia segera dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan apa yang dikatakan Ibu Naga. Namun, setelah mendengar jawaban ini, lebih baik mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mendengarnya. Menurutnya, menyingkirkan racun Dao adalah hal yang wajar, tetapi itu terlalu sulit. Jangan bicarakan hal lain, bicarakan saja tentang seni transformasi Dao tak terbatas. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berkultivasi hingga ekstrim? Ingin mengolah Dao sendiri dari kumpulan warisan ini bukan hanya angan-angan, tetapi juga fantasi. Semua orang di dunia mencari Dao, tetapi bagaimana Dao dapat ditemukan dengan begitu mudah? Selain itu, bahkan jika salah satu dari kalian bertiga dapat melakukan ini, bagaimana dua lainnya dapat melakukannya?
Semakin dia berbicara, semakin putus asa kedengarannya. Lagi pula, kau tidak punya banyak waktu lagi. Kurang dari 3 bulan lagi sampai konferensi Dao ini. Saat itu, mereka akan memaksamu untuk mewarisi takdir abadi. Jika saat itu, kau belum menemukan hati Daomu seperti yang dikatakan Ibu Naga, maka takdir abadi akan mengambil semuanya. Perkataan Tuan Wen membuat Fang Xing terdiam. Situasi saat ini memang membuat orang semakin putus asa jika mereka semakin memikirkannya. Sekalipun Ibu Naga menunjukkan jalan keluar baginya dan memberinya jalan yang tampaknya layak, jalan itu tetap saja sulit. Pertama-tama, cara ini hanya dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, tetapi tidak kedua orang lainnya. Sederhananya, bahkan jika Fang Xing menemukan hati daunnya, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sementara Lu Shou dan Aolai tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mereka tetap akan jatuh ke dalam penghalang ibel, dan pada akhirnya, segala sesuatu yang seharusnya diambil oleh kehidupan abadi tetap akan diambil. Dan bagi Fang Xing, yang menolak menyerah pada Lu Shou dan Aolai dan melarikan diri sendiri, bukankah ini berarti semua masalah tidak dapat diselesaikan sepenuhnya? Masalah kedua adalah jika kita tidak melakukan ini, tidak ada harapan sama sekali. Tetapi jika Anda melakukan ini, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Semakin banyak Anda berlatih, semakin dalam miasma itu akan terbentuk. Jika kau tak dapat menemukan cahayamu sendiri dalam racun ini, kau akan tenggelam sepenuhnya ke dalamnya, dan akhirnya kehilangan semua fondasi dan kekuatan sihirmu, dan bahkan kehilangan harapan dan kemungkinan untuk melawan. Lagi pula, jarang bagi Fang Xing untuk tetap rasional saat ini. Dan jika ia juga berlatih tetapi akhirnya gagal menemukan inti Tao, maka ia akan kehilangan sedikit pun rasionalitasnya. Jika ini dapat digambarkan sebagai jalan, itu akan menjadi jalan buntu dan berbahaya dengan masa depan yang tidak diketahui. Rasanya seperti ada pengejar di belakang dan tanah kosong di depan. Seseorang bisa langsung menembus gurun dan menemukan jalan keluar legendaris di balik gurun untuk melarikan diri, dan juga menyertakan rute mundur musuh. Atau seseorang akan mati di gurun tanpa sempat berbalik dan melawan musuh. Sekarang Fang Xing berdiri di tepi gurun, ragu-ragu apakah dia harus melangkah ke sana atau tidak. Sebenarnya wanita itu punya kemungkinan lain yang belum dia katakan. Setelah hening sejenak, Fang Xing berkata pelan, dia takut aku salah paham, jadi dia tidak berani memberitahuku. Tuan Wen menunggu lama sebelum mendengar kata-kata Fang Xing. Dia buru-buru bertanya, ada apa? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menghela napas pelan dan berkata, bukan berarti aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menyelamatkan diriku sendiri. Misalnya, jika aku ingin melarutkan racun Tao dari Pak Tua Lu dan kakak iparku, itu juga mungkin. Paling tidak, aku bisa mencegah mereka begitu terobsesi dan ditangkap oleh orang lain. Tuan Wen sedikit terkejut dan bertanya dengan cemas, bagaimana kita melakukannya? Fang Xing menoleh dan meliriknya, lalu tiba-tiba bertanya, pertama-tama aku ingin bertanya, apa sebenarnya racun ini? Tuan Wen tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Fang Xing menjawabnya sendiri, tersenyum pahit, dan berkata, apakah menurutmu itu terlihat seperti rantai di leher binatang? Mereka memang agak mirip. Tuan Wen tersenyum pahit dan mengangguk. Begitu racun ini masuk ke telinga, racun itu akan semakin kuat di dalam hati dan sulit dihilangkan. Bukankah itu seperti rantai yang melilit leher binatang? Diikat dengan erat, entah itu tempat pemotongan hewan atau padang rumput, ia dapat dibawa kemanapun ia mau. Bagus. Fang Xing menepukkan tangannya pelan dan berkata, justru karena dia seperti rantai, aku punya kesempatan untuk membantu mereka. Sederhananya, aku akan memegang rantai mereka dengan kuat di tanganku. Dengan cara ini, meskipun mereka tidak bisa menyingkirkan racun Dao, mereka bisa menekannya untuk sementara dan mencegahnya membingungkan pikiran mereka, sampai suatu hari, mereka bisa terbebas dari rantai itu. Tuan Wen tiba-tiba mengerti maksud Fang Xing dan menarik napas maksudmu. Fang Xing mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam tidak buruk. Sambil berbicara, dia menatap langit dunia kesadaran. Ekspresi wajahnya setenang langit berbintang. Karena aku harus mengolah warisan ini hingga batas maksimal, atau bahkan mencapai terobosan, untuk menyingkirkan racun ini, dan karena aku tidak dapat menghindari nasib mengolah salah satu warisan ini, aku ditakdirkan untuk mengambil kesempatan, jadi sebaiknya aku mengambil kesempatan yang lebih besar. Suaranya adalah manifestasi dari pikirannya, dan di dunia kesadaran unik yang menjadi miliknya, suara itu menyebar bagaikan guntur yang teredam. Saya ingin melatih ketiga warisan ini secara bersamaan. Melampaui ajaran ketiga agama ini pada saat yang sama. 1310